Bab 1331, Tanah Suci Wanita. Divine Dream memberi Lin Ming waktu 3 hari untuk bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Selama ini, klan Phoenix kuno tinggal di Istana Surgawi alam semesta luas. Di depan istana mereka, banyak pengunjung datang setiap hari. Perahu roh, kapal roh, semuanya melayang di langit, menghalangi sinar matahari. Tanpa ragu, mereka semua ada di sini untuk menemui Lin Ming. Di halaman dalam istana, Lin Ming bersama dengan Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Dia akan segera pergi, dan kali ini dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi. Dia tentu saja tidak akan membuang waktunya untuk menghibur orang-orang di luar yang tidak dia kenal. Tentu saja, orang-orang ini juga tahu bahwa jika Lin Ming tidak binasa di masa depan dia pasti akan menjadi seorang Empyrean. Memperlakukan mereka dengan sedikit dingin adalah hal yang normal. Mereka tidak perlu melihat Lin Ming secara langsung. Sebaliknya, menyapa tokoh tingkat tinggi klan Phoenix kuno dan meninggalkan beberapa hadiah ucapan selamat sudah lebih dari cukup. Selama periode ini, Presiden Bank dari Starbin Bank True Martial Great Wall juga datang berkunjung. Dia secara langsung menghapuskan hutang Lin Ming sebesar 7 triliun batu matahari ungu dan bahkan mengembalikan peninggalan tulang naga yang telah dia gadaikan. Orang ini adalah satu-satunya yang diterima Lin Ming. Lagi pula, ketika Lin Ming meminjam kristal batu matahari ungu dari Starbin Bank, itu memungkinkan dia membeli pil dunia tanpa batas. Pada gilirannya, hal itu telah menyelamatkan Lin Ming dari banyak masalah. Melihat Presiden Bank juga merupakan tanda terima kasih. Sebenarnya, Lin Ming tidak kekurangan uang lagi. Dengan lusinan 9 giok matahari di tangannya, membeli pil dunia tanpa batas lainnya bukanlah apa-apa. 3 hari ini berlalu dengan cepat. Lin Ming segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan Fast Universe Heavenly Palace sendirian, pergi ke Divine Dream Heavenly Palace bersama Empyrean Divine Dream. Meskipun Lin Ming telah melihat banyak surga abadi yang menakjubkan selama bertahun-tahun di alam ilahi, dia masih terkejut saat melihat istana surgawi impian ilahi. Di antara lautan awan yang tak terbatas terapung gunung-gunung surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan surgawi ini ditutupi dengan segala jenis pohon roh dan bunga roh yang indah, masing-masing merupakan harta surga dan bumi. Mata air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pegunungan surgawi yang mengambang ini, memercik di antara awan seperti benang sutra putih yang panjangnya tak terhingga. Istana surgawi impian ilahi yang ilusif terletak di dalam pegunungan surgawi ini. Itu seperti Fata Morgana, pemandangan yang begitu indah dan menggoda hingga bisa dibilang mimpi. Memasuki istana impian surgawi seperti melangkah ke dunia yang berbeda. Di sini, sinar cahaya berkilauan mengalir, menerangi material surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Aliran gunung ini bukanlah air melainkan nektar musim semi yang abadi. Setetes saja bisa memperpanjang umur manusia selama ratusan tahun. Bahkan tanah di sini sempurna untuk membiakkan harta karun. Jika rumput liar di dunia fana ditanam hanya di segenggam tanah ini, mereka pada akhirnya bisa tumbuh menjadi bahan yang bagus untuk membuat pil. Istana surgawi impian ilahi tidak tampak terlalu besar dari luar, namun kenyataannya ukuran di dalamnya tidak lebih kecil dari dimensi yang lebih besar. Setiap murid istana impian surgawi memiliki wilayah mereka sendiri yang luasnya ribuan mil, sama besarnya dengan negara fana. Sedangkan untuk murid langsung dan tetua istana surgawi, area yang mereka tempati bahkan lebih luas. Dunia-dunia independen ini penuh dengan bunga, tanaman spiritual tumbuh di mana-mana. Energi asal langit dan bumi di sini membentuk kabut yang akhirnya berubah menjadi awan yang akhirnya menghujani dunia. Akhirnya, ia membentuk danau dan sungai di dunia ini, yang masing-masing berisi energi spiritualnya sendiri. Setiap dunia yang terpisah memiliki istananya sendiri, ini adalah istana para murid dari Divine Dream Heavenly Palace. Gaya dan desain istana-istana ini semuanya diatur sesuai dengan kesukaan para murid. Istana itu mewah dan diukir dari batu giok paling murni, masing-masing puluhan dan ratusan kali lebih besar dari istana Kekaisaran Fana. Paviliun yang tak terhitung jumlahnya menghiasi istana, dengan taman batu berkelok-kelok di sekelilingnya. Mereka yang lebih menyukai suasana sederhana dapat memiliki beberapa rumah bambu kecil, yang masing-masing wangi dan segar tanpa batas. Ini adalah istana impian surgawi, surga abadi sejati. Meskipun hanya ada beberapa ratus murid, masing-masing dari mereka adalah makhluk luar biasa, mampu dibandingkan dengan keturunan Empyrean pada umumnya. Sejalan dengan itu, setiap murid Divine Dream Heavenly Palace mampu menggunakan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang akan membuat orang lain tercengang. Sumber daya ini puluhan atau ratusan kali lebih besar daripada yang mampu dimiliki oleh seorang jenius dari Tanah Suci Raja Dunia. Haha, Junior Magang, Saudara Lin, kamu adalah satu-satunya laki-laki yang memasuki istana impian surgawi dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir. Saudari Magang senior yang memimpin Lin Ming bernama Frostdew. Dia beberapa tahun lebih tua dari Lin Ming tetapi masih mempertahankan aura segar dan indah. Dadanya yang putih susu penuh dan banyak, dan bokongnya yang bulat tebal dan terbalik, seperti buah persik yang matang. Istana impian surgawi bisa disebut sebagai tanah suci wanita. Meskipun hanya ada beberapa ratus murid dan tetua sejati, ada juga beberapa ribu pelayan yang merawat para murid ini. Selain itu, di dalam istana impian surgawi, ada beberapa bunga roh, tanaman abadi, atau burung roh yang bisa berwujud manusia, semuanya perempuan. Hal ini menyebabkan semakin banyak wanita di Divine Dream Heavenly Palace. Dikatakan bahwa seseorang dibesarkan oleh tanah dan air.
Di tempat-tempat indah di dunia fana akan ada wanita cantik yang lahir, apalagi surga abadi seperti istana surgawi mimpi ilahi. Para wanita di sini menghirup energi paling murni yang berasal dari langit dan bumi, meminum nektar abadi dan mata air roh, dan memakan tanaman berharga. Semua ini secara bertahap dan alami menghilangkan semua kotoran dari tubuh mereka, menyebabkan kulit mereka menjadi murni dan tanpa cacat. Penampilan mereka mempesona dan setiap wanita di sini juga memiliki bakat yang luar biasa. Mereka mampu mempraktikkan segala macam metode budidaya. Setiap wanita di sini memiliki temperamen dunia lain seperti dewi yang turun dari surga. Tanah suci wanita ini jarang dimasuki pria setiap puluhan ribu tahun. Sekarang Lin Ming tiba-tiba, secara alami menarik perhatian banyak wanita muda. Saat Lin Ming sedang berjalan melewati kolam peri abadi, dua ikan merah kecil yang cantik tiba-tiba melompat keluar dari air, berubah menjadi dua gadis muda yang menarik dengan penampilan berusia 16-17 tahun. Tubuh mereka terbungkus lapisan kain kasa halus yang sepertinya terbentuk dari aliran cahaya bulan. Di bawah kain kasa ini terlihat paha pucat yang bulat sempurna dan ramping. Karena kain kasa yang tipis, payudara kedua gadis nakal dan imut ini terlihat jelas di mata. Kedua gadis ini adalah bagian dari ras monster. Seumur hidup mereka belum pernah melihat seorang laki-laki sebelumnya. Mereka biasanya mengenakan pakaian jenis ini di Divine Dream Heavenly Palace. Saat mereka bermain satu sama lain, kain kasa tipis ini seringkali terangkat oleh angin atau bahkan ditarik ke bawah oleh teman-teman mereka yang nakal, menampakkan pemandangan musim semi yang indah. Mereka polos seperti kristal yang paling jernih. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sungguh suatu kerugian dilihat oleh pria seperti ini. Kedua gadis muda itu memandang Lin Ming dengan rasa ingin tahu. Mata gelap mereka bersinar terang, berkedip seperti bayi yang baru lahir. Ini hanya membingungkan Lin Ming sampai merasa malu. Dia tidak tahu kemana harus mengarahkan pandangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah impian ilahi Empyrean memerintahkan Suster Frostdew yang magang senior untuk membimbingnya memilih tempat tinggal, dia akan menghadapi pemandangan seperti itu. Ayah, Ling Hong, Ling Yu, kalian berdua pasti ingin mati. Frostdew tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bertanggung jawab atas beberapa urusan internal Istana Surgawi Impian Ilahi. Harus diketahui bahwa Istana Impian Surgawi memiliki industrinya sendiri, dan jumlahnya sangat banyak. Ini adalah sumber kekayaan yang harus dikelola oleh pengaruh Empyrean, jika tidak maka tidak akan ada apapun untuk dimakan. Oleh karena itu, Frostdew sering meninggalkan Divine Dream Heavenly Palace untuk pergi keluar dan menangani urusan bisnis sehari-hari. Dengan pengalamannya, dia tidak seperti dua gadis ras monster yang lebih murni dari kertas putih yang bahkan tidak mengetahui masalah antara pria dan wanita. Kedua gadis muda itu masih menatap Lin Ming dengan mata besar dan cerah. Saat mereka melihat ke arah Lin Ming, mereka gemetar, seperti anak kecil yang sangat bersemangat melihat sesuatu yang baru dan aneh. Bagi mereka, seorang pemuda adalah keberadaan yang terlalu aneh. Kalian berdua, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Frostdew tidak tahu harus berkata apa, malah dengan cepat mengusir kedua gadis muda itu. Namun, kedua gadis muda itu secara alami tidak merasa seolah-olah mereka menderita kerugian karena dilihat seperti ini oleh Lin Ming. Sebaliknya, Ling Yu terkekeh dan berkata kepada Lin Ming sambil tersenyum, namaku Ling Yu dan ini kakak perempuanku Ling Hong. Keluarga kami tinggal di kolam ini. Jika Anda punya waktu luang, datang dan bermainlah bersama kami. Setelah mengatakan ini, kedua gadis muda itu dipaksa kembali ke bentuk ikan oleh Frostdew, kembali ke air. Mereka dengan sia-sia melompat ke mata air yang jernih, mengibaskan ekornya ke permukaan dan memercikkan butiran air berwarna perak ke udara. Tetesan air ini bahkan memercik ke Lin Ming seolah ingin bermain dengannya. Aku sangat malu dengan ini. Anak-anak kecil ini tidak pernah keluar rumah sehingga mereka belum pernah melihat laki-laki sebelumnya. Saat Frostdew mengatakan ini, raut wajahnya menjadi semakin canggung. Dia menelusuri hidungnya dan berkata, orang yang seharusnya merasa malu adalah saya. Aku dengan lancang memasuki kediaman dua gadis peri dan membuat mereka tersinggung. Melihat Lin Ming bereaksi seperti itu, Frostdew tersenyum dan berkata, sebenarnya mereka mungkin mengira kamu orang baru dan menyenangkan. Saya yakin mereka tidak keberatan sama sekali. Apa yang ingin saya katakan tadi adalah bahwa belum ada seorang pun yang memasuki Istana Surgawi Impian Ilahi selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. Meski begitu, mereka hanya akan pergi ke aula utama untuk menyambut guru terhormat atau sesepuh sebelum pergi. Belum pernah ada seorang pria pun yang diizinkan tinggal di istana bagian dalam Istana Surgawi Impian Ilahi. Suatu ketika ada seorang pemuda dengan bakat luar biasa yang ingin memberi hormat kepada guru yang terhormat dan mengangkatnya sebagai gurunya. Namun, guru yang terhormat tidak menerimanya sebagai murid. Dari sini saja, kita dapat melihat bahwa junior magang, saudara Lin benar-benar merupakan pengecualian di antara pengecualian. Jelas sekali bahwa guru yang terhormat melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Frostdew berkata dengan sedikit iri. Diperlakukan seperti itu oleh Empyrean Divine Dream benar-benar suatu keberuntungan. Yang benar adalah bahwa di mata Empyrean Divine Dream, Lin Ming kemungkinan akan menjadi salah satu karakter utama dalam bencana besar yang akan datang, dia bahkan mungkin menjadi tokoh penting dalam kelangsungan hidup umat manusia. Divine Dream secara alami akan memperlakukan karakter seperti itu dengan perhatian khusus dan memenuhi permintaannya sebanyak mungkin. Dia ingin Lin Ming tumbuh sebanyak yang dia bisa sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya setinggi mungkin.
Dibandingkan dengan bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu dan kelangsungan hidup umat manusia, Lin Ming memasuki Divine Dream Heavenly Palace dan melihat pemandangan musim semi telanjang dari semua gadis muda ini benar-benar masalah kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Faktanya, ketika impian ilahi mengizinkan Lin Ming memasuki istana surgawi impian ilahi, dia bahkan tidak memperingatkannya untuk tidak menjalin hubungan dengan murid manapun di sini. Dalam arti tertentu, ini adalah cara Empyrean Divine Dream yang secara diam-diam menyetujui Lin Ming untuk mengembangkan emosi bagi para murid muda di sini. Setidaknya, dia tidak terlalu menentang masalah ini. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia merasa agak tidak berdaya. Sebenarnya, jika laki-laki normal berdarah panas ditempatkan di tanah suci para wanita, dikelilingi oleh begitu banyak gadis muda, semuanya cantik dan sangat murni dan juga tidak memiliki penjaga emosional atau fisik, itu benar-benar ujian besar bagi pengendalian diri seseorang. Senior magang Sister Frostdew, saya mendengar bahwa Divine Dream Heavenly Palace tidak mengizinkan murid-murid mereka untuk menikah dan mereka harus menjaga kemurnian mereka sepanjang hidup mereka. Apakah ada masalah seperti itu? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Sebenarnya, dia merasa aturan ini terlalu keras. Meskipun hal itu tidak merugikan para wanita ini, hal itu jelas bukan ketentuan yang paling manusiawi. Dia tidak mengerti mengapa Empyrean Divine Dream memiliki aturan seperti itu. Mungkin ada wanita muda yang lahir di Divine Dream Heavenly Palace yang belum pernah melihat pria sebelumnya. Seperti yang dia bayangkan, jika seorang anak laki-laki lahir di dunia laki-laki dan mencapai usia tua tanpa pernah melihat seorang perempuan, itu akan menjadi sebuah tragedi. Bab 1332, Keputusan Lin Ming. Peraturan bahwa para murid Istana Impian Ilahi tidak boleh menikah, pada kenyataannya, memiliki sejarah yang sangat panjang. Saat Frostdew berbicara tentang aturan ini, dia memasang ekspresi acuh tak acuh seolah dia tidak keberatan sama sekali. Di masa lalu, Impian Ilahi Guru yang terhormat datang dari pengaruh tingkat Raja Dunia Agung, Istana Ilusi, tempat mereka mempelajari teknik ilusi. Murid Istana Ilusi juga sebagian besar adalah wanita. Pada saat itu, aturannya adalah murid inti tidak boleh menikah. Jika seorang murid pelataran luar menjalin hubungan dengan murid inti perempuan, maka konsekuensinya akan serius. Setelah itu, impian ilahi guru yang terhormat melampaui yang lainnya, mengembangkan seni ilusi hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia juga menetapkan hukum impian ilahi, dan dengan menggunakannya sebagai landasan, dia menjadi seorang Empyrean. Dengan istana ilusi asli sebagai dasarnya, dia mendirikan istana surgawi impian ilahi. Tapi, aturan bahwa murid inti tidak boleh menikah terus berlanjut. Ini karena untuk mempelajari hukum mimpi ilahi, mempertahankan yin primordial seseorang memungkinkan terjadinya kondisi kultivasi terbaik. Pada saat yang sama, karena murid-murid Istana Impian Surgawi memiliki sumber roh pada tingkat tertentu, jika mereka berhubungan seks dengan seorang pria maka sumber roh mereka akan terkuras bersama dengan yin primordial mereka, bahkan menyebabkan budidaya mereka menderita. Hal inilah yang menyebabkan aturan tersebut tetap dilanjutkan. Jika seorang murid benar-benar bersikeras untuk menikah, maka itu bukan hal yang mustahil. Tapi, mereka harus meninggalkan istana surgawi mimpi ilahi. Jadi seperti itu, Lin Ming mengangguk. Ada banyak metode budidaya yang mengharuskan seseorang untuk mempertahankan yin primordial atau yang primordial. Di dunia persilatan, ada orang-orang yang tidak pernah menyentuh hubungan antara pria dan wanita karena mereka menekuni jalur pencak silat dengan segala yang mereka miliki. Meskipun kedengarannya tidak manusiawi jika seorang wanita tidak pernah menikah atau menjalin hubungan asmara dengan pria, ada banyak sekte di alam ilahi yang serupa. Misalnya, Gunung Potala hanya menerima murid laki-laki dan mereka juga dilarang menyentuh perempuan. Mereka harus menjaga tubuh perawan mereka yang murni. Saat Lin Ming dipimpin oleh Frostdew, dia bertemu dengan beberapa gadis berpakaian tipis. Mereka semua memandang Lin Ming dengan rasa ingin tahu yang terang-terangan, membuatnya merasa sedikit canggung. Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar, "Kalian semua, bagaimana bisa kalian begitu tidak pantas di depan orang luar?" Dengan suara nyaring ini, beberapa gadis muda menjadi ketakutan. Jelas sekali mereka takut dengan suara ini. Lin Ming berbalik untuk melihat seorang wanita tua dengan tongkat perlahan berjalan ke arahnya. Dia kurus dan langkahnya mantap. Seluruh tubuhnya memancarkan momentum kemarahan yang aneh, membuat siapapun merasa lebih lemah saat menghadapinya. Adapun semua gadis-gadis muda yang dengan senang hati berbicara dengan Lin Ming sekarang, mereka semua menyembunyikan senyum cerah mereka, masing-masing dari mereka tetap diam. Kalian semua masih muda dan ini adalah waktu terbaik bagi kalian untuk berkultivasi. Berhentilah mengalihkan perhatian Anda ke beberapa hal yang tidak masuk akal. Kalian semua kembali ke tempat latihan kalian dan tutup selama 1 tahun. Saat wanita tua itu mengatakan ini, semua gadis muda itu tampak seperti terong yang hancur. Beberapa gadis muda juga merasa sangat sedih mendengar ini. Mengasingkan diri selama 1 tahun penuh dan tidak bisa bermain, itu benar-benar kehidupan yang menyedihkan dan sepi. Apakah kamu Lin Ming? Wanita tua kurus itu bertanya pada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati saat dia dengan dingin memandangnya dari atas ke bawah. Di sampingnya, Frostdew buru-buru menjelaskan, ini Nenek Meraj. Di masa lalu dia adalah Raja Istana Ilusi Dunia yang Agung, tetapi sekarang dia telah mencapai setengah langkah budidaya Empyrean dan merupakan penatua tertinggi dari Istana Surgawi Impian Ilahi. Untuk mencegah Lin Ming menyinggung orang ini, Frostdew segera memberitahunya tentang identitas wanita tua itu.
Jika nenek tua ini adalah istana Raja Ilusi Dunia yang agung di masa lalu, kemungkinan besar usianya sudah lebih dari 10 juta tahun. Dia mungkin tidak mempunyai waktu hidup lebih lama lagi. Sedangkan untuk menerobos kerana Empyrean, itu jelas mustahil baginya. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tahun-tahun yang memudar dalam hidup mereka dan tidak mampu membuat terobosan, dengan umur mereka yang juga mencapai batasnya, mereka seringkali mengembangkan kepribadian yang aneh dan mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Lin Ming tentu saja tidak akan berusaha menyinggung orang seperti itu. Dia membungkuk dan berkata, Junior Lin Ming menyapa guru besar. Ikut denganku. Frostdew, mundurlah. Ketika wanita tua itu berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Pada saat berikutnya, dia dan Lin Ming telah tiba di ruang terpisah. Ruang ini tidak meniru alam independen lainnya dengan harta karun dunia yang indah di mana-mana, tapi agak terpencil dan suram. Nenek Meraj berbalik, matanya yang tua dan abu-abu bersinar saat dia menatap Lin Ming. Kamu sepertinya tidak memiliki sumber roh. Ya, Nenek Meraj sedikit mengernyit. Kamu tidak memiliki sumber roh dan kamu masih ingin mempelajari hukum impian ilahi. Menurutnya, Lin Ming ditakdirkan untuk tidak dapat mempelajari hukum impian ilahi. Jadi, jika dia datang ke istana impian surgawi, motivasinya untuk melakukan hal itu tentu saja tidak murni. Misalnya, banyak pria yang menganggap istana surgawi impian ilahi sebagai surga dengan wanita cantik melayang seperti awan. Selain itu, mengambil yin primordial seorang murid di sini juga dapat membantu pertumbuhan kultivasi pria, ini adalah manfaat yang luar biasa. Nenek Meraj membenci pria seperti ini, jika dia melihatnya dia akan membunuhnya. Tentu saja, Lin Ming berbeda. Bahkan jika dia datang ke sini karena alasan seperti itu, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya, karena dia adalah seseorang yang mendapat dukungan dari Empyrean Divine Dream. Faktanya, Nenek Meraj sendiri tidak punya keinginan atau kebutuhan untuk menyanjung Lin Ming. Dia tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup dan juga mustahil baginya untuk menembus batas berikutnya. Pada saat Lin Ming menjadi seorang Empyrean, dia sudah lama terkubur. Lin Ming menyilangkan alisnya saat melihat permusuhan terbuka di mata Nenek Meraj. Apa yang dia andalkan untuk mempelajari seni impian ilahi bukanlah sumber roh melainkan kubus ajaib. Tidak masalah baginya untuk mempelajarinya. Junior ini telah diberi izin oleh Senior Divine Dream untuk mempelajari hukum mimpi Divine. Lin Ming tidak ingin wanita tua ini menciptakan hambatan baginya jadi dia langsung memanggil nama Empyrean Divine Dream. Kamu tidak perlu menyebut nama mimpi ilahi untuk menekanku. Saya tidak tahu mengapa dia menyetujui permintaan Anda dan bahkan mengizinkan Anda memasuki istana surgawi impian ilahi, yang seharusnya melarang semua pria, tetapi karena dia menyetujuinya, tidak ada lagi yang perlu saya katakan. Mulai hari ini, Anda akan berlatih di dunia mandiri ini. Saya akan memberi Anda slip giok tingkat pertama dari hukum mimpi ilahi untuk dipelajari. Selain itu, saya juga harus mengingatkan Anda bahwa istana impian surgawi dipenuhi oleh wanita. Jadi, selain aula utama dan lapangan bela diri, jangan sembarangan menyerbu ke tempat lain. Jika Anda ingin pergi ke paviliun perpustakaan maka Anda dapat memberitahu saya dan saya akan meminta seorang murid mengirimkan kepada Anda teks apapun yang Anda butuhkan. Selain itu, Anda juga harus mengetahui peraturan istana surgawi impian ilahi. 10 juta tahun yang lalu ketika istana impian surgawi masih dikenal sebagai istana ilusi, pernah ada seorang murid laki-laki dan murid inti perempuan yang mengembangkan perasaan satu sama lain. Jika hukumannya ringan, maka itu adalah pengusiran dari sekte tersebut. Jika hukumannya berat, maka budidaya Anda akan hancur. Jika ada hubungan seks, maka hanya ada satu nasib yang menanti Anda, yaitu pengebirian. Tentu saja, aturan-aturan ini telah banyak dilonggarkan seiring berjalannya waktu, dan karena Anda bukan murid istana surgawi impian ilahi saya, tentu saja saya tidak dapat menghukum Anda sesuka saya. Meski begitu, saya harap Anda menjaga diri dan memperhatikan peraturan ini. Kata-kata Nenek Meraj penuh dengan makna peringatan. Alis Lin Ming terangkat saat mendengar ini. Meskipun dia tidak seperti seorang biksu Buddha tingkat tinggi yang murni hati dan tubuhnya, dia masih bisa menahan diri ketika berhadapan dengan wanita. Bahkan di sini, di istana impian surgawi di mana wanita cantik bagaikan awan, dia masih bisa mempertahankan kewarasannya. Nenek Meraj, saya tidak bermaksud untuk tinggal di Divine Dream Heavenly Palace dan berlatih. Selama saya dapat mengingat seluruh isi slip giok hukum impian ilahi maka saya dapat pergi dan berlatih sendiri. Apa yang dikatakan Lin Ming juga merupakan keputusan yang telah dipikirkannya selama beberapa hari terakhir. Dia punya satu masalah yang ingin dia selesaikan sekarang, dan itu adalah kembali ke planet tumpahan langit dan memasuki jurang iblis abadi. Sedangkan untuk menumbuhkan hukum mimpi ilahi, Lin Ming tidak terburu-buru, dia bisa meluangkan waktu untuk melakukannya. Terlebih lagi, dengan Divine Dream yang ditutup bersama dengan Frost Dream, dia secara alami tidak bisa membimbingnya. Jika demikian, maka tinggal di Divine Dream Heavenly Palace tidak terlalu penting baginya. Selain itu, Lin Ming juga memiliki Magic Cube miliknya. Jika dia tinggal di Divine Dream Heavenly Palace maka mungkin ada beberapa petunjuk yang muncul tentang hal itu. Dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu ini. Karena semua alasan ini, Lin Ming memutuskan untuk menghafal seluruh hukum impian ilahi dan kemudian meninggalkan istana surgawi impian ilahi untuk pergi ke jurang iblis abadi. Nenek Meraj memandang Lin Ming dengan sedikit terkejut. Kamu tidak memiliki sumber roh apapun dan kamu masih ingin berlatih sendiri.
Apakah menurut Anda hukum impian ilahi begitu mudah untuk dikembangkan? Terlebih lagi, untuk mengembangkan kekuatan ilahi yang transenden tanpa slip giok di tangan membuat masalah yang sulit menjadi semakin sulit. Menghadapi kecurigaan nenek meraj lagi, Lin Ming mulai merasa sedikit kesal. Yang aku butuhkan hanyalah slip giok hukum impian ilahi dari Empyrean Divine Dream. Setelah saya menghafal isinya, saya secara alami akan pergi atas kemauan saya sendiri. Kalau begitu lakukan sesukamu. Nenek meraj mencibir. 3 hari dari sekarang aku akan meminta seseorang datang kepadamu dengan membawa slip giok hukum mimpi ilahi. Anda punya waktu 100 hari untuk mengingatnya. Saat nenek meraj selesai, dia berbalik dan pergi dengan gusar. Meski begitu, dia menepati janjinya. 3 hari kemudian, seorang murid langsung dari mimpi ilahi mengirimkan slip giok hukum mimpi ilahi kepada Lin Ming. Set lengkap slip giok hukum impian ilahi sebenarnya terdiri dari 3 slip giok terpisah. Ketiga slip batu giok ini ditempatkan di peti batu giok, seolah-olah dikunci dalam ruang waktu yang berbeda. Lapisan rune hukum berkilauan di slip giok. Ini adalah slip giok hukum impian ilahi. Mereka secara pribadi direkam oleh Empyrean Divine Dream di masa lalu. Slip giok ini ditempa dengan segala jenis bahan langka dan juga didukung dan diikat oleh hukum. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia pun akan merasa sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Slip giok ini memiliki akumulasi pengetahuan dan pengalaman lengkap dari hukum impian ilahi Empyrean. Lin Ming, karena kamu berencana meninggalkan Divine Dream Heavenly Palace, apakah kamu berniat untuk kembali ke Sky Steel Planet? Lin Ming mengangguk. Pesona yang ditinggalkan Empyrean Primordius di masa lalu mampu mengunci semua seniman bela diri di atas alam laut ilahi. Jika demikian, mungkin memasuki abis iblis abadi di alam laut ilahi adalah kesempatan terbaikku untuk melakukannya. Jika saya masuk sekarang, kemampuan saya seharusnya cukup. Lagi pula, apakah itu warisan Empyrean Primordius atau teka-teki manik iblis, keduanya sangat penting bagiku. Bab 1333 banding 100 hari insai. Lin Ming menenggelamkan pikirannya ke dalam slip giok mimpi ilahi. Dia merasakan sedikit sakit di lautan spiritualnya seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Perasaan ini karena pikiran yang terkandung dalam slip giok mimpi ilahi terlalu ganas. Lin Ming tidak meragukan bahwa bahkan jika seseorang tidak mengolah hukum mimpi ilahi, hanya dengan membaca slip giok mimpi ilahi ini akan menjadi latihan yang sangat bermanfaat bagi jiwa ilahi. Energi di dalam slip giok impian ilahi mirip dengan kejutan kecil yang mendorong pertumbuhan jiwa seseorang. Jika seseorang membaca slip giok ini untuk waktu yang lama, itu akan membantu meningkatkan jiwa dan kemauannya. Slip giok mimpi ilahi dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama sebagian besar berkaitan dengan seni ilusi. Ilusi ini berkisar dari serangan, keterampilan penyembunyian, hingga susunan sihir ilusi, itu mencakup semua topik. Di antaranya adalah keterampilan penyembunyian yang disebut teknik kelahiran kembali tubuh. Jika seniman bela diri tingkat dewa ilahi menggunakan kemampuan ini, bahkan Raja Dunia Agung pun tidak akan bisa mengenalinya. Nyatanya, hal tersebut bukan lagi sekadar ilusi. Sebaliknya, itu dikombinasikan dengan segala macam perubahan pada tubuh dan jiwa. Teknik mengubah penampilan ini tidak memiliki kekuatan yang mencolok, namun tetap sangat praktis. Lalu, ada seni roh penguasa, ruang mimpi ilahi, melodi abadi jiwa mimpi, interpretasi mimpi, dan segala macam metode kultivasi terbaik lainnya yang ditampilkan Frost Dream selama pertemuan bela diri pertama. Semuanya dicatat dengan jelas pada slip giok impian ilahi. Dapat dikatakan bahwa slip giok ini adalah kompilasi dari warisan inti teratas dari Istana Surgawi Impian Ilahi. Dalam aspek ini, bahkan jika nenek meraj tidak melakukan apapun, dia tetap tidak berencana menyembunyikan apapun dari Lin Ming. Ini karena nenek meraj tahu bahwa Lin Ming tidak akan bisa belajar banyak, jika ada, selama 100 hari yang diberikan kepadanya. Slip giok impian ilahi bersifat komprehensif, melibatkan segala macam hukum dan rune yang sangat rumit. Jika seseorang belum mempunyai tingkat pemahaman tertentu, akan sangat sulit mengingat semua ini. Bahkan seniman bela diri alam laut ilahi yang memiliki ingatan fotografis tidak akan mampu melakukannya. Ini seperti seorang master catur fana yang mampu mencatat dan mengingat dengan jelas setiap gerakan yang dia lakukan. Dia akan mampu mengingat setiap gerakan dan lokasi bidak catur, mereproduksi semuanya dalam pikirannya. Namun, seseorang yang tidak mengerti catur akan menganggap hal ini mustahil. Bahkan jika mereka melihatnya lebih dari 10.000 kali, mereka masih merasa mustahil untuk mengingatnya. Slip giok impian ilahi ini benar-benar mendalam dan mencakup segalanya. Meskipun saya dapat mengingat isinya dalam 100 hari, saya akan ditakdirkan untuk memiliki banyak hal yang membuat saya bingung. Lin Ming sangat berterima kasih kepada Empyrean Divine Dream. Dia tidak keberatan membiarkan Lin Ming membaca seluruh warisan inti lengkap yang telah dia wariskan. Ini bukanlah sebuah bantuan kecil. Memahami hukum adalah proses yang sangat membosankan. Namun, Lin Ming dengan sepenuh hati menenggelamkan pikirannya ke dalam proses tersebut, dengan cepat mencerahkan dirinya tentang hukum. Dalam hal ketekunan dalam budidaya menyiksa, Lin Ming tidak lebih buruk dari Hang Qi. Seorang seniman bela diri sejati membutuhkan moralitas penting dan kemampuan untuk melawan kesepian. Lagi pula, bahkan manusia fana pun tidak dapat bertahan mengasingkan diri selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Seperti ini, Lin Ming duduk dan merenung. Dari waktu ke waktu dia berjalan bolak-balik, dan kadang-kadang dia bahkan menggambar di udara. Perlahan-lahan,
hukum impian ilahi dalam pikiran Lin Ming menjadi semakin jelas. Begitu, jadi ruang mimpi ilahi adalah pesona yang diciptakan oleh seorang seniman bela diri, dibanjiri dengan energi mimpi ilahi, dan kemudian dikendalikan dengan sumber roh. Lin Ming menyentuh tanda jiwa di laut rohaninya. Dia bisa merasakan energi alam mimpi yang dia serap dari dalam ruang mimpi ilahi menyebar keluar. Di bawah kendali Lin Ming, segala macam perubahan terjadi. Karena keberadaan Magic Cube, Lin Ming dapat dengan jelas melihat jalur sirkulasi energi mimpi ilahi. Faktanya, penglihatannya bahkan lebih jelas dibandingkan dengan murid-murid istana surgawi impian ilahi. Kubus ajaib itu sendiri adalah harta karun dunia dengan tingkat tertinggi yang dipadatkan dari esensi, energi, dan keilahian, ilahi, alam semesta. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk benar-benar menggerakkan kubus ajaib untuk membunuh orang lain, bahkan seorang Empyrean pun mungkin akan langsung terbunuh. Tapi saat itu, Lin Ming hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Meski begitu, menggunakannya untuk berlatih sangat bermanfaat bagi jiwa dewa seseorang. Tanpa disadari, lapisan pesona mulai muncul di sekitar Lin Ming. Adapun Lin Ming, dia jatuh ke dalam jejak yang dalam, mengabaikan semua, benar-benar memasuki lautan hukum mimpi ilahi. Dia seperti dasar laut yang kering, dengan rakus menyerap hujan. Waktu berlalu, pelatihan tidak memiliki waktu atau ritme. Ketika Lin Ming lupa waktu, 100 hari terlalu singkat. Sudah 100 hari, saat Lin Ming tenggelam dalam kontemplasi, suara seorang wanita tua tiba-tiba bergema di telinganya. Suara ini agak kasar dan juga sedikit sombong. Lin Ming membuka matanya. Di depannya, aliran cahaya berkumpul, akhirnya membentuk seorang wanita tua yang tenggelam dalam jubah tebal. Sosok kurusnya benar-benar tidak serasi dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia adalah Nenek Meraj. Apakah kamu sudah selesai memeriksanya? Nenek Meraj berkata sambil tersenyum mengejek. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa benar-benar melihat dan mengingat isi slip giok impian ilahi saat ini. Alasannya ada dua. Pertama, Lin Ming tidak memiliki sumber roh dan kedua, dia tidak memiliki guru untuk membimbingnya. Dalam situasi ini, jika Lin Ming mampu mempelajari hukum mimpi ilahi maka dia benar-benar aneh. Jangankan mempelajarinya, mustahil baginya untuk mengingat isi slip giok mimpi ilahi. Ini karena hal-hal di dalamnya terlalu rumit. Jika seseorang tidak mematuhi hukum yang mengaturnya, bagaimana mungkin mereka bisa mengingat semua rune hukum yang sangat rumit ini? Lin Ming menggelengkan kepalanya, dengan jujur berkata, saya belum. 100 hari sudah cukup bagi Lin Ming untuk melirik keseluruhan slip giok impian ilahi. Namun untuk secara tidak sadar memahami hukum di dalam dan menyimpulkannya hingga tingkat sempurna dalam pikirannya, 100 hari masih jauh dari cukup. Hehe, Nenek Meraj mencibir keras, dengan ekspresi wajahnya mengatakan bahwa dia sudah mengharapkan ini. Nenek Meraj percaya bahwa Lin Ming memiliki alasan jahat untuk datang ke Divine Dream Heavenly Palace. Dia yakin dia ingin menangkap remaja putri di sini. Bagaimanapun juga, setiap gadis di sini adalah individu yang luar biasa. Jika dia bisa mengambil yin primordial mereka, itu akan sangat bermanfaat baginya. Jika bukan ini yang dia lakukan di sini, lalu mengapa dia memilih untuk mempelajari hukum impian ilahi, sesuatu yang tidak mungkin dia pahami. Dia tidak tahu mengapa mimpi ilahi menyetujui permintaan anak muda ini. Tapi, karena impian ilahi telah menyetujuinya, dia tidak bisa menentang keputusannya. Bagaimanapun juga, impian ilahi adalah penguasa sebenarnya dari istana surgawi impian ilahi. Bagus, kalau begitu aku akan memberimu 100 hari lagi. Ini juga merupakan 100 hari terakhir. Slip giok impian ilahi sangat terbatas di istana surgawi impian ilahi. Ada 3 set, 2 di antaranya salinan dan 1 lagi asli. Tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu memegangnya selamanya. Poin ini bukanlah Nenek Meraj yang berusaha mempersulit Lin Ming. Situasinya sama di sekte manapun. Warisan kekuatan ilahi yang transenden sangatlah berharga dan setiap murid diberi waktu yang sangat terbatas untuk mempelajarinya. Lin Ming tidak mau repot dengan sikap kasar Nenek Meraj. Dia berkata, saya tidak terburu-buru untuk melihat slip giok impian ilahi. Saya memiliki banyak bidang yang masih saya bingung. Selama 100 hari ke depan saya ingin meminjam teks di library pavilion. Sebelumnya, Nenek Meraj mengatakan bahwa jika Lin Ming ingin membaca sesuatu dari pavilion perpustakaan, dia dapat mengirim seseorang untuk mengantarkan buku-buku itu kepadanya. Namun, hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya ingin dia baca, jadi lebih nyaman baginya untuk pergi sendiri. Nenek Meraj mengerutkan kening. Dia awalnya ingin menolak ini, tapi setelah memikirkan sesuatu, dia dengan mengejek berkata, jika kamu ingin pergi ke pavilion perpustakaan, kamu boleh. Bab 1334, Pergeseran Jiwa R. T, Pavilion perpustakaan Divine Dream Heavenly Palace terletak di dunia terpisah di dalam Divine Dream Heavenly Palace. Ada papan nama raksasa yang bertuliskan 2 kata, Pavilion perpustakaan, dalam bahasa alam ilahi kuno. Papan nama ini memancarkan pesona tahun-tahun yang telah lama hilang. Setelah Lin Ming tiba di library pavilion, dia merasakan perasaan ilahi yang samar menyapu dirinya. Jika bukan karena indera jiwa ilahinya menjadi semakin tajam setelah mengolah hukum impian ilahi, dia tidak akan bisa merasakan hal ini. Dia tahu ada beberapa orang yang diam-diam memata-matainya. Lin Ming tidak peduli dengan ini. Dia berjalan ke pavilion perpustakaan dan melihat sekeliling. Ada deretan rak buku, yang dilapisi dengan hati-hati dengan potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya.
Jika salah satu dari slip giok ini diambil, akan ada banyak sekali informasi yang terkandung di dalamnya. Mereka tidak hanya memasukkan semua keterampilan misterius dari Istana Surgawi Impian Ilahi, namun mereka juga mencatat sejarah seluruh alam ilahi, geografi, adat istiadat, dan situasi regional dari 3.000 dunia besar. Ada juga informasi tentang setiap pengaruh yang menduduki tanah ini. Saat Lin Ming dengan santai melihat melalui slip batu giok, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Lin Ming menemukan bahwa ketika dia ingin masuk lebih dalam ke paviliun perpustakaan, sebenarnya ada pesona tak terlihat yang menghalanginya. Lapisan pesona ini mirip dengan ruang mimpi ilahi Frost Dream, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Pesona di library paviliun jauh lebih kuat daripada ruang mimpi ilahi Frost Dream. Namun, ia tidak memiliki niat membunuh atau kemampuan menyerang sama sekali. Tujuan satu-satunya adalah untuk mencegah Lin Ming melanjutkan ke depan. Jadi begitulah adanya, ada sesuatu yang aneh di library paviliun. Lin Ming mengingat senyum licik nenek Meraj dan akhirnya mengerti apa yang dia rasakan begitu lucu. Paviliun perpustakaan ini tidak mudah untuk dimasuki. Jika seseorang tidak bisa mengungkap pesona ini maka mustahil untuk masuk lebih dalam. Tidaklah aneh jika situasi seperti ini terjadi. Di sekte lain manapun, warisan inti tidak bisa begitu saja diajarkan kepada siapapun yang ingin mempelajarinya. Terlebih lagi, semakin tinggi tingkat kultivasi seorang murid, semakin besar otoritas yang mereka miliki. Tapi bagi Lin Ming, pesona ini bukanlah apa-apa. Selama seseorang memahami hukum impian ilahi, mereka dapat dengan mudah memisahkan energi mimpi ilahi yang kacau ini dan berjalan masuk tanpa hambatan. Hanya dengan berpikir, energi mimpi ilahi di sekitar Lin Ming terbelah seperti arus air di sekitar batu. Dia melangkah lebih jauh ke library pavilion. Dia masuk. Nenek Meraj, yang diam-diam mengamati Lin Ming selama ini, terkejut. Jika seseorang ingin memasuki pesona ini, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan hukum mimpi ilahi. Jika tidak, jika seseorang menggunakan kekerasan untuk menyerbu masuk, mereka akan menerima serangan balik dari pesona tersebut. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan mengandalkan fondasinya yang dalam dan kekuatannya yang luar biasa untuk melemparkan dirinya jauh ke dalam paviliun perpustakaan. Jika dia melakukannya, dia akan terlempar ke belakang dengan kejam oleh formasi susunan paviliun perpustakaan. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan memutar hukum impian ilahi dan dengan mudah masuk lebih dalam ke paviliun perpustakaan. Selama 100 hari, Lin Ming telah mempelajari sendiri slip giok impian ilahi. Tanpa seorang guru yang membimbingnya dan tanpa sumber roh apapun, ia sebenarnya mampu memahami beberapa misteri rumit hukum mimpi ilahi. Nenek Meraj merasa ini sulit dipercaya. Apakah ada orang di dunia ini yang memiliki bakat sebesar itu? Saat Lin Ming berjalan perlahan, dia akan melihat batu giok yang tergelincir di sekelilingnya. Sesekali dia berhenti dan bermeditasi selama beberapa waktu. Seni pergeseran jiwa. Pada satu slip batu giok, Lin Ming menemukan keterampilan misterius yang disebut Soul Shifting Art. Teknik ini digunakan untuk merebut tubuh orang lain. Itu bisa membantu jiwa yang telah kehilangan cangkang fananya untuk mendapatkan tubuh baru. Bagi jiwa yang kehilangan tubuhnya, mendapatkan tubuh baru bukanlah pilihan terbaik. Ini karena jiwa dan raga tidak akan menyatu, dan jika keduanya digabungkan secara paksa, baik jiwa maupun raga akan mengalami kerusakan. Jadi, merebut tubuh orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan begitu saja. Dan, teknik ini untuk mendukung perebutan tubuh. Hal ini dapat meminimalkan efek samping negatif dari penyitaan jenazah. Ini adalah keterampilan misterius yang dikembangkan oleh seorang Empyrean kuno. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang mencolok, itu tidak memiliki efek mendukung pada budidaya, dan itu jelas bukan pada tingkat kekuatan ilahi yang transenden, pangkatnya masih sangat tinggi. Khususnya, bagi jiwa yang telah kehilangan tubuh fana, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Lin Ming tentu saja tidak membutuhkannya, tapi dia tahu dua bentuk jiwa yang membutuhkannya, Demon Sin dan Mo Eversnow. Lin Ming mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Di masa lalu, dia juga berjanji untuk membantu mereka menemukan tubuh fana yang cocok. Seni pergeseran jiwa ini datang pada waktu yang tepat. Nona Mo, aku mengerti. Mari kita sama-sama mengingat cara budidaya ini. Saat kami kembali ke benua tumpahan langit, Anda dapat memenuhi janji Anda kepada Demon Sin tentang memulihkan tubuhnya ke dalam tubuh. Situasi dengan tubuh Mo Eversnow tidak mudah untuk diselesaikan, tetapi situasi Demon Sin jauh lebih mudah. Budidaya Demon Sin tidak terlalu tinggi di masa lalu. Lin Ming menduga bahwa dalam istilah manusia, Demon Sin pernah berada di antara alam transformasi ilahi dan alam dewa ilahi. Mencari tubuh Demon Sin di alam ilahi tidaklah sulit sama sekali. Meskipun seni pergeseran jiwa adalah kemampuan tingkat tinggi, itu tidak rumit sama sekali. Lin Ming mampu memahami sepenuhnya teknik ini dalam waktu sekitar belasan hari. Kemudian, Lin Ming terus berjalan lebih jauh ke paviliun perpustakaan, semakin memahami semakin dalam dia pergi. Sebulan kemudian, Lin Ming akhirnya memasuki wilayah tengah paviliun perpustakaan. Di sini, pesona mimpi ilahi bahkan lebih hebat daripada yang ada di tepi luar. Namun, dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum mimpi ilahi, mengungkapnya tidak sulit sama sekali. Semua ini terlihat di mata nenek Meraj, membuatnya semakin terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Ming berhasil mempelajari hukum mimpi ilahi sampai tingkat tertentu. Apa-apaan, bocah ini benar-benar bisa memasuki wilayah tengah paviliun perpustakaan.
Setelah Lin Ming memasuki area luar paviliun perpustakaan, Nenek Meraj terpaksa mengakui bahwa bakat Lin Ming sangat mengagumkan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masuk karena persepsinya yang konyol. Meski begitu, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki area luar paviliun perpustakaan, Lin Ming akan melanjutkan berjalan santai ke wilayah tengah. Persepsi ini jauh lebih tinggi dari perkiraannya sebelumnya. Dia mampu mencapai tingkat pemahaman ini dengan mempelajari hukum mimpi ilahi sendiri. Apakah ini tingkat persepsi yang dimiliki oleh seorang jenius sejati? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dari wilayah luar paviliun perpustakaan, ke wilayah tengah, dan akhirnya mendekati wilayah tengah, Lin Ming terus berjalan semakin dalam. Dengan membaca berbagai slip batu giok di paviliun perpustakaan yang dipenuhi dengan kekayaan pengetahuan yang tak terbayangkan dan juga secara bersamaan menolak pesona mimpi ilahi di sekitar sini, ini adalah bentuk penempaan jiwa ilahi Lin Ming. Lin Ming melangkah ke penghalang pesona tingkat ketiga dari library paviliun. Ini juga merupakan wilayah pusat paviliun perpustakaan. Di sini, Lin Ming bisa merasakan tekanan mendalam pada dirinya. Meski begitu, dia hanya perlu menyesuaikan diri untuk beberapa waktu sebelum melanjutkan. Untuk menghindari terlalu berlebihan, Lin Ming sengaja memalsukan penampilan yang lemah. Dahinya basah oleh keringat dan napasnya juga nyaring. Meskipun Lin Ming sengaja melakukan tindakan seolah-olah dia menemukan pesona ini sulit untuk ditolak, Nenek Meraj masih merasa sulit untuk menerimanya. Pada awalnya, Nenek Meraj terkejut. Tapi sekarang, dia kaget dan mati rasa. Dia hanya bisa menyimpulkan semua ini hingga bakat mengerikan Lin Ming. Meskipun Nenek Meraj tidak menyukai Lin Ming, dia tidak bisa tidak mengakui bakatnya. Di seluruh alam ilahi, mungkin hanya Xiao Moxian yang bisa menandinginya. Seperti ini, Lin Ming tinggal di library pavilion selama 150 hari. Dengan tambahan 100 hari untuk melihat slip giok impian ilahi lagi, hampir 1 tahun telah berlalu di Istana Surgawi Impian Ilahi. Dia mulai mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan Istana Impian Surgawi dan kembali ke alam bawah. Setelah mencapai alam laut ilahi, membuat terobosan dalam budidayanya bukanlah sesuatu yang harus dia buru-buru. Memasuki dunia transformasi ilahi pada usia 40 tahun belum terlambat. Hal terpenting yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengkonsolidasikan landasan dan pemahamannya tentang hukum. Dengan begitu, masa depan budidayanya akan menjadi jalan yang datar, mulus dan tanpa hambatan. Nenek Meraj, junior ini mengucapkan selamat tinggal. Saya berterima kasih kepada Nenek Meraj karena telah merawat saya selama setahun terakhir. Saat Frost Dream dan Divine Dream masih tertutup dalam pengasingan, Lin Ming hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Meraj. Wajah Nenek Meraj yang layu berkedut beberapa kali, kulitnya tidak terlalu bagus. Menghadapi jenius mengerikan Lin Ming, dia tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Lin Ming datang ke Divine Dream Heavenly Palace karena dia adalah orang mesum dengan rencana pengecut, namun baru kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar sedang mempelajari hukum mimpi Divine. Bakatnya jauh melampaui tingkat pemahamannya, itu sungguh tak terlukiskan. Sebenarnya, Nenek Meraj juga merasa bahwa Lin Ming memiliki rahasia lain pada dirinya. Tapi, betapapun kayanya imajinasinya, dia tidak akan pernah memikirkan tentang Magic Cube. Lagi pula, Magic Cube itu sendiri adalah sebuah teka-teki. Dia hanya menebak bahwa Lin Ming memiliki beberapa harta khusus di tubuhnya yang meningkatkan persepsinya beberapa kali lipat, jika tidak, ini terlalu sulit dipercaya. Sambil mengatupkan giginya, Nenek Meraj melepaskan cincin dari jarinya dan dengan dingin berkata, ini untukmu dari mimpi ilahi. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia langsung mengambil cincin itu. Karena Empyrean Divine Dream ingin dia mengambil ini, dia tidak akan bersikap kasar. Karena dia tidak bisa melihatnya, Lin Ming membungkuk dan berkata, terima kasih senior, dan mohon berterima kasih kepada Empyrean Divine Dream atas nama junior ini. Junior ini akan pergi sekarang. Saat dia mengatakan ini, Lin Ming berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menjauh. Nenek Meraj tertinggal dalam keadaan linglung. Baru setelah sekian lama ekspresi masamnya muncul kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pemuda zaman ini menjadi semakin mengerikan. Lin Ming ini, adalah iblis yang hidup kembali. Persepsi ini, sungguh tidak terbayangkan. Bab 1335, Ruro Zaman Purba. Setelah meninggalkan Divine Dream Heavenly Palace, Lin Ming menenggelamkan pikirannya ke dalam cincin spasial yang diberikan Nenek Meraj kepadanya. Hanya ada satu kartu giok di dalamnya. Kartu giok ini ditandai dengan aura Empyrean Divine Dream. Setelah diperiksa lebih lanjut, dia dapat memastikan bahwa ini adalah jimat pelindung. Bakat Lin Ming luar biasa tinggi dan prestasi masa depannya tidak terbatas. Satu-satunya masalah adalah dia belum berkembang. Dengan demikian, Empyrean Divine Dream telah menggunakan sedikit auranya sendiri untuk membuat jimat pelindung untuk membantu Lin Ming membela diri dalam situasi tertentu. Tapi, jimat pelindung semacam ini hanya bisa digunakan satu kali. Meski begitu, jimat yang bisa mengeluarkannya dari situasi mengerikan sekali saja sudah lebih dari cukup. Di lain waktu, Lin Ming harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan dari cobaan dan kesengsaraan yang harus ia lalui. Beginilah cara seorang jenius harus tumbuh. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk membantai sepanjang jalan berdarah yang menuju ke puncak semua seni bela diri. Jika kalah, mereka akan binasa dan berubah menjadi abu. Impian ilahi Empyrean cukup murah hati bagiku.
Lin Ming berterima kasih. Impian ilahi Empyrean bukanlah teman atau keluarganya atau banyak kerabatnya dalam hal lain apapun. Baginya, memperlakukannya dengan cara seperti itu sudah merupakan bentuk kebajikan yang sangat tinggi. Tentu saja, Lin Ming juga tahu bahwa alasan Empyrean Divine Dream melakukannya adalah karena bencana besar yang akan datang. Sekarang, sebelum Lin Ming kembali ke benua tumpahan langit, pertama-tama dia harus mencari tubuh untuk Demon Sin. Ini tidak sulit bagi Lin Ming saat ini. Demon Sin awalnya adalah binatang iblis dari ras iblis. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan binatang buas yang cocok dari ras iblis dan kemudian membantu menggabungkan mereka dengan seni pergeseran jiwa. Nona Mo, di alam ilahi manakah terdapat binatang iblis paling banyak dan juga binatang iblis terkuat? Lin Ming bertanya, jika kamu mencari binatang iblis, maka itu adalah Demon Dawn World, itu juga dunia yang dikuasai Empyrean Demon Dawn. Ada ras iblis terbanyak di sana, Ogre, Im, Goliath, jika dijumlahkan, jumlah iblis lebih banyak daripada jumlah manusia di dunia Demon Dawn. Bahkan Empyrean Demon Dawn sendiri memiliki hubungan darah dengan ras iblis. Demon Dawn World, bukankah itu dunia hebat tempat Tian Mingzi berada? Lin Ming ingat bahwa tanah suci Skydark yang didirikan Tian Mingzi terletak di dunia Demon Dawn. Ya, dia adalah Raja Dunia Agung dari dunia Demon Dawn. Meskipun Mo Eversnow biasanya memiliki karakter acuh tak acuh, dia merasa sulit untuk tetap tenang ketika berbicara tentang Tian Mingzi. Dia membencinya sampai ke sum-sum tulangnya. Dunia Demon Dawn, selama beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming telah mencari materi di Tanah Suci Skydark. Tanah Suci Skydark memiliki populasi sekitar 2 triliun murid. 2 triliun murid terdengar seperti angka yang sangat tinggi, namun kenyataannya adalah dengan kemampuan umat manusia untuk berkembang biak, selain umur panjang dari seniman bela diri, populasinya tumbuh dengan kecepatan yang eksponensial. Untuk menembus 2 triliun orang itu mudah. Di antara orang-orang ini, mereka yang memiliki bakat buruk dikirim untuk menangani berbagai industri yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Skydark. Hanya mereka yang memiliki bakat alami luar biasa yang dapat tinggal di Tanah Suci Skydark yang sebenarnya. Tanah Suci Raja Dunia yang agung mirip dengan kerajaan ilahi yang sangat besar, itu sangat besar. Ayo pergi ke Demon Dawn World dulu dan cari mayat untuk Demon Sin. Lin Ming telah membeli kapal rohnya sendiri. Selama dia menggunakan cukup banyak batu matahari ungu, dia bisa menggunakan Void Shuttle. Pergi ke Demon Dawn World hanya membutuhkan waktu beberapa bulan. Lin Ming tidak terburu-buru. Dia menggunakan waktu perjalanannya untuk mencerna banyak pemahaman yang dia peroleh selama tinggal di Divine Dream Heavenly Palace. Seperti ini, Lin Ming memasuki kondisi yang sangat halus. Segala macam tanda mimpi ilahi mengalir di sekujur tubuhnya. Dengan seluruh konsentrasinya diinvestasikan dalam pelatihan, Lin Ming tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Segera, 3 bulan berlalu. Hanya ketika Lin Ming tiba-tiba merasakan perasaan di benaknya, matanya bersinar. Seolah-olah ada perubahan tertentu yang terjadi di tubuhnya. Lin Ming, ada apa? Mo Eversnow bertanya pada Lin Ming, dari jiwa ke jiwa. Nona Mo, saya merasa setelah menggunakan kubus ajaib untuk memahami hukum mimpi ilahi begitu lama, sepertinya ada hubungan khusus yang terbentuk antara jiwa ketuhanan saya dan kubus ajaib. Aku mungkin hampir tidak bisa meminjam kekuatan Magic Cube, mungkin hanya sedikit. Sebelumnya, Lin Ming belum pernah bisa mengaktifkan Magic Cube, hanya Mo Eversnow yang memiliki kemampuan ini. Tapi, yang tersisa dari Mo Eversnow hanyalah jiwa dewanya. Jika dia menstimulasi Magic Cube sekali saja, itu akan menghabiskan terlalu banyak sisa kekuatan jiwanya. Itu akan menyebabkan dia tertidur lelap lagi. Jika konsekuensinya serius, jiwanya akan terbakar dan mati. Kamu bisa mendorong pergerakan Magic Cube. Mo Eversnow terkejut dan kemudian langsung gembira. Jika Lin Ming bisa merasakan sedikit kekuatan Magic Cube selama alam laut ilahi tengah, maka begitu dia memasuki alam dewa ilahi atau dewa suci, dia akan mampu menstimulasi lebih banyak lagi kekuatannya. Ini berarti bahwa selama pertarungan hidup atau mati habis-habisan, kemampuan membunuh Lin Ming akan sangat menakutkan. Pada saat itu, mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia dapat langsung terkoyak oleh kubus ajaib Lin Ming, dengan jiwa mereka hancur selamanya. Mengeluarkan kubus ajaib untuk membunuh musuhku adalah hal yang mustahil saat ini, tapi aku dapat mengubah beberapa energi yang bersirkulasi di dalam jiwa suciku dengan itu. Meskipun ini hanya sedikit kemajuan, ini masih merupakan awal yang baik bagi Lin Ming. Seiring berjalannya waktu, Lin Ming akan mampu mengembangkan lebih banyak lagi kekuatan Magic Cube. Saat Mo Eversnow dan Lin Ming sedang berbicara, kapal roh tiba-tiba bergetar. Mereka sampai di dunia luas, ini adalah dunia besar Demon Dawn. Sebagai salah satu dari sedikit dunia tingkat pertama dari 3.000 dunia besar alam ilahi, benua tengah dunia besar Demon Dawn 10 kali lebih besar dari benua tengah dunia besar bela diri sejati. Di depan daratan besar ini, bahkan sebuah planet tidak lebih dari setitik pasir kecil, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Di atas daratan besar ini terdapat sekte seni bela diri dan keluarga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, pengaruh tingkat Empyrean, Demon Dawn Heavenly Palace, juga terletak di sini. Ini benar-benar bisa disebut sebagai negeri dengan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Latar belakang negeri ini tidak terbayangkan. Demon Dawn Great World adalah salah satu dari beberapa dunia besar terkuat di alam ilahi. Itu hanya kalah dengan beberapa dunia, seperti dunia besar kemuliaan Buddha di mana Gunung Potala berada.
Tentu saja, sekte top yang tak terhitung jumlahnya ini tidak ada hubungannya dengan Lin Ming. Tujuannya datang ke sini hanya untuk memasuki hutan Demon Dawn. Demon Dawn Jungle dipenuhi dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming ingin menangkap binatang iblis tipe anjing yang jauh lebih tangguh daripada tubuh asli Demon Sin. Dia juga ingin bakat bela diri binatang iblis itu jauh lebih tinggi. Ini bisa dianggap sebagai rasa terima kasihnya kepada Demon Sin atas semua bantuannya. Jika bukan karena Demon Sin, maka Lin Ming tidak akan pernah bisa melewati susunan transmisi kuno dan pergi ke benua iblis suci. Bahkan selama petualangannya di Menara Sky Split, dia mungkin binasa ketika menghadapi rencana Master Menara Polaris untuk memasang segel budak di dalam dirinya. Namun, ingin menemukan binatang iblis di hutan Demon Dawn dengan bakat bela diri yang tinggi, yang tidak terlalu tua, dan juga cocok untuk Demon Sin, tidaklah mudah sama sekali. Lin Ming menghabiskan 5 hari mencari tanpa hasil panen sama sekali. Hanya ada beberapa binatang iblis dengan kualitas lebih rendah yang dia tidak repot-repot memilihnya. Pada hari ke-6, Lin Ming masih mencari binatang iblis tipe anjing. Tetapi pada saat ini, dari jarak yang tidak terlalu jauh, dia bisa merasakan fluktuasi esensi sejati yang aneh samar-samar keluar dari jarak tertentu di dalam hutan. Fluktuasi esensi sejati ini tidak datang dari binatang buas melainkan dari manusia. Di dalam hutan Demon Dawn, seringkali banyak seniman bela diri yang datang untuk berpetualang dan menenangkan diri. Beberapa datang untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka dan beberapa datang untuk membunuh binatang buas untuk menggunakan material tubuh mereka. Lin Ming telah menghadapi situasi ini berkali-kali. Tetapi karena kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia selalu menemukan pihak lain sebelumnya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, totalnya ada 8 orang, semuanya berada di alam laut ilahi. Mereka dipisahkan oleh lebatnya dedaunan dan suasana di hutan ini, namun saya masih dapat dengan jelas merasakan aura mereka dan mendengar perkataan mereka. Lin Ming telah menghabiskan lebih dari 1 tahun mengembangkan hukum mimpi ilahi. Ketika hukum impian ilahi semakin kuat, 3 esensi sebagai satu juga mencapai ketinggian baru dan inderanya menjadi semakin tajam dan luas. Di masa depan, jika Lin Ming mampu melatih semua sistem budidayanya ke ketinggian yang sama, maka itu akan membawa perubahan kualitatif pada kekuatannya. Tentu saja ini tidak mudah. Mimpi ilahi Empyrean mengatakan bahwa di dalam 33 langit berlapis, terdapat 3 ras besar, umat manusia, para suci, dan para spirita. Di antara ketiga ras ini, manusia paling cocok dengan sistem pengumpulan esensi, khususnya di alam ilahi. Mereka yang mencoba mempraktikkan sistem penempaan jiwa akan dilanda berbagai macam kesulitan. Lin Ming diam-diam menyembunyikan dirinya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin melakukan kontak apapun dengan orang-orang dari Demon Dawn Great World, jangan sampai ada komplikasi yang muncul. Senior magang, Saudara Luo, kami telah mencari selama sebulan namun kami belum menemukan petunjuk tentang akar roh zaman purba. Saya pikir kami tidak melakukan apapun. Hutan Demon Dawn terlalu besar. Bagi kami, mencari sesuatu seukuran telapak tangan di sini tidak ada bedanya dengan mencari jarum kecil di lautan luas. Jangan mengeluh. Meskipun kemungkinan kita menemukannya tidak terlalu besar, namun masih banyak dari kita yang mencarinya bersama-sama. Inilah alasan mengapa Tanah Suci Skydar kami mengirimkan 1 juta murid ke seluruh hutan Demon Dawn untuk mencarinya dengan cermat. Bagi mereka yang dapat menemukannya, pahala yang tak terbayangkan dan pahala yang mulia menanti. Perlu Anda ketahui bahwa akar roh zaman purba ini mengandung sedikit energi chaos. Menggunakannya untuk meredam tubuh sangatlah bermanfaat. Saya benar-benar tidak tahu untuk siapa benda ini akan digunakan setelah ditemukan, tapi tebakan saya adalah itu untuk senior magang, Brother Nether Limitless. Saat senior magang, Saudara Luo berbicara, wajahnya penuh rasa iri. Dia hanya seorang murid pelataran dalam, perbedaan status antara dia dan Nether Limitless seperti langit dan bumi. Saya rasa itu tidak benar. Para tetua mungkin punya kegunaan lain untuk itu. Namun, yang menurut saya aneh adalah selama 1000 tahun terakhir, Master Leluhur telah mengumpulkan segala jenis materi surgawi dan lebih dari 90% di antaranya adalah obat-obatan jenis transformasi tubuh. Aku ingin tahu untuk apa itu. Mungkinkah guru leluhur memikirkan tentang pengembangan ganda tubuh dan energi? Murid pelataran dalam mengoceh. Tanpa diragukan lagi, orang yang dia bicarakan adalah penguasa sebenarnya dari Tanah Suci Skydark, Tian Mingxi. Setelah mendengar ini, Lin Ming merasakan hatinya menjadi dingin. Orang-orang dari Tanah Suci Skydark. Tampaknya musuh memang sering berpapasan. Akar roh zaman purba, mungkinkah akar roh langit dan bumi yang langka dikatakan mengandung sedikit energi kekacauan utama dari pembentukan alam semesta? Akar roh semacam ini memiliki keuntungan yang tak terbayangkan bagi mereka yang mengembangkan teknik transformasi tubuh. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin aku bisa membuka gerbang kematian dalam sekali jalan. Pada saat itu, saya akan membuka semua 8 gerbang tersembunyi dalam dan akhirnya bisa mulai berjalan menuju batas 9 bintang Istana Dao. Tapi, yang menurutku aneh adalah kata-kata yang baru saja diucapkan murid itu. Tian Mingxi selama ini mencari obat transformasi tubuh. Mungkinkah dia ingin beralih ke tubuh ganda dan budidaya energi? Meskipun Mo Eversnow sangat membenci Tian Mingxi, bahkan dia tidak bisa tidak memberinya penilaian yang tinggi. Entah itu kekejamannya, bakatnya, atau intriknya, semua itu membuat orang lain takut. Di masa lalu,
Kakek Mo Eversnow, seorang raja dunia agung yang tidak memiliki status remeh, juga telah direncanakan mati oleh Tian Mingxi. Tian Mingxi tidak seharusnya mengolah tubuh dan energi secara ganda, Mo Eversnow segera menyangkal kemungkinan ini. Mereka yang memilih jalur pengembangan ganda tubuh dan energi harus memulainya sedini mungkin. Kalau tidak, begitu seseorang membentuk tubuh rohnya selama penghancuran kehidupan, ingin memulai prosesnya akan sangat sulit. Lin Ming, Anda memiliki banyak peluang keberuntungan dan Anda bahkan mulai mengolah tubuh dan energi ganda pada waktu yang sangat awal selama perjalanan seni bela diri Anda, namun Anda telah menghadapi berbagai macam kesulitan untuk mencapai posisi Anda sekarang. Tian Mingxi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu sulit dan tanpa pamrih. Lalu untuk siapa dia mencari obat pengubah tubuh? Mungkinkah itu neter tanpa batas? Itu adalah kemustahilan yang lebih besar lagi. Mo Eversnow langsung membantah. Saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Tian Mingxi. Di dalam hatinya, tidak ada orang yang lebih penting darinya. Bahkan nyawa ribuan atau jutaan orang tidak sepenting satu kuku jari pun. Jika dia membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk melakukan sesuatu, itu pasti untuk dirinya sendiri. Lalu, Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa selama perjalanan ke hutan Demon Dawn ini dia akan bertemu dengan murid-murid Tanah Suci Skydark. Selain itu, dia bahkan telah memperoleh berita tentang akar roh zaman purba. Dengan benda spiritual duniawi yang begitu berharga di hadapannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Bab 1336, Pil Surga 9 Bintang. Lin Ming merasa aneh bahwa Tanah Suci Skydark telah lama mencari obat transformasi tubuh. Bahkan ketika dia bergabung dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, jumlah seniman bela diri transformasi tubuh yang dia lihat sangat rendah. Sebenarnya hanya ada Siku. Siku mengalami pertemuan kebetulan yang luar biasa di alam mistik dan berhasil memakan telur penyu naga. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih unggul dari tulang naga tertinggi Lin Ming. Namun dengan hanya mengandalkan teknik transformasi tubuh saja, hal itu tidak mampu memberinya kemampuan untuk menentang kehendak langit. Dia akhirnya kalah dalam pertarungan melawan White King. Saat mengembangkan teknik transformasi tubuh, imbalannya tidak sebanding dengan jumlah sumber daya dan usaha yang dibutuhkan. Tapi bagi Lin Ming ini bukan pertanyaan sama sekali. Dia adalah seseorang yang mengembangkan konsep 33 langit berlapis serta 3 esensi, energi, dan ilahi. Dia harus mengembangkan teknik transformasi tubuh cepat atau lambat. Saat Lin Ming berpikir keras, jimat transmisi suara menyala di depan beberapa murid Skydark Holy Land. Setelah mendengar pesan tersebut, seorang murid mengerutkan kening. Para kultivator pengembara itu berada dalam masalah lagi. Kelompok lain dimakan oleh binatang iblis dan dimusnahkan. Murid lain yang menerima pesan tersebut berkata, inilah yang terjadi pada para kultivator biasa itu, apa yang Anda harapkan? Demon Dawn Jungle terlalu berbahaya untuk orang seperti mereka, tapi tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Demon Dawn Jungle terlalu besar. Dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri, mustahil kita bisa mencari apa yang kita cari. Tidak ada pilihan selain merekrut beberapa petani yang tersebar untuk membantu. Setidaknya mereka bisa menjadi umpan meriam bagi kita. Saat orang-orang ini berbicara, pikiran Lin Ming bergerak. Dia awalnya berpikir untuk mengikuti orang-orang ini secara diam-diam, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa mereka telah mempekerjakan petani yang tersebar untuk membantu mereka, dia dapat bergaul dengan mereka dengan jujur dan terbuka. Lin Ming mulai diam-diam memutar teknik perubahan penampilan yang dia pelajari di Divine Dream Heavenly Palace. Lalu, penampilannya mulai berubah. Dia menjadi lebih pendek, lebih kurus, dan penampilan tampannya menjadi lebih biasa. Adapun budidayanya, tidak perlu menyembunyikannya. Tidak mungkin budidaya alam laut ilahi tengah dapat menarik perhatian siapapun. Seperti ini, Lin Ming mulai berjalan menuju yang lain. Berhenti, siapa yang pergi ke sana? Murid kepala adalah seorang pemuda kurus dan botak. Setelah dia melihat Lin Ming, dia langsung mengeluarkan senjatanya. Penampilannya bisa dianggap tampan tetapi ada bekas luka panjang di wajahnya, membuatnya terlihat agak galak. Lin Ming melirik pakaian para murid ini. Para murid Tanah Suci Skydark semuanya mengenakan jubah seragam yang serupa. Lin Ming menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, jadi itu adalah murid dari Tanah Suci Skydark. Saya seorang penggarap pengembara yang kebetulan mendengar bahwa Tanah Suci Skydark baru-baru ini mencari penggarap pengembara untuk mencari harta karun. Saya ingin tahu apakah ada masalah seperti itu. Pemuda botak memandang Lin Ming. Lin Ming berada di tengah alam laut ilahi, tetapi karena dia sengaja menyembunyikan dunia batinnya, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa kuat fondasinya. Ini adalah prosedur standar bagi para penggarap pengembara. Mata pemuda botak itu bersinar dengan sedikit rasa jijik. Dia mengeluarkan plat identifikasi dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke arah Lin Ming. Ambil plat identitas ini. Anda akan menerima misi harian dan Anda juga dapat menemukan misi lain untuk dikerjakan. Plat identifikasi ini akan mencatat perjalanan Anda sehari-hari dan kemudian Anda dapat pergi ke divisi cabang Tanah Suci Skydark untuk menerima hadiah Anda. Jika Anda menemukan akar roh zaman purba maka plat identifikasi ini akan secara otomatis hancur dan mengirimkan pesan kepada kami. Pada saat itu, Anda telah melakukan kebajikan yang besar dan Anda akan diberi kompensasi yang besar. Jangan mencoba memainkan trik apapun juga. Akar roh zaman purba memiliki pikirannya sendiri, itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Kata pemuda botak itu dengan malas.
Terhadap seorang kultivator pengembara seperti Lin Ming, dia tidak terlalu peduli. Jika orang seperti ini memasuki hutan Demon Dawn, kemungkinan besar mereka akan segera mati. Dengan kata lain, mereka adalah umpan meriam. Cari dengan baik. Jika kamu bekerja cukup keras maka mungkin kamu bahkan bisa memasuki tanah suci Skydark dan menjadi murid sementara. Pemuda botak memberikan hadiah menarik lainnya. Bagi banyak petani, ini adalah daya tarik yang fatal. Pemuda botak percaya bahwa ini saja akan membuat Lin Ming sangat bersemangat dan energi. Murid penjaga. Lin Ming menelusuri hidungnya. Seorang murid penjaga dengan jujur berbicara sebagai pelayan. Orang seperti ini tidak akan menerima sumber daya sama sekali. Bahkan jika seseorang adalah murid sementara tanah suci Skydark, apa gunanya itu? Mereka hanya akan bekerja sampai mati. Pada saat ini, Mo Eversnow berkata kepada Lin Ming, dunia besar Demon Dawn memiliki pembangkit tenaga listrik seperti awan. Terlebih lagi, karena mayoritas orang di sini berasal dari berbagai ras iblis, situasinya sangat kacau. Bahkan pembangkit tenaga listrik transformasi ilahi tidak akan berani keluar ke alam liar secara terbuka. Membunuh seseorang dan mencuri barang-barangnya adalah hal yang terlalu umum. Adapun bagi para penggarap pengembara dan mereka yang berasal dari sekte kecil, sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan hidup mereka. Sedangkan untuk berkultivasi, itu bahkan lebih sulit. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak memiliki kekayaan yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke dunia lain, sehingga bisa bergabung dengan tanah suci Skydark adalah sesuatu yang patut dirayakan. Setidaknya mereka akan mempunyai rasa aman. Dan bahkan jika mereka hanya diberi warisan tingkat terendah dari tanah suci Skydark, itu tetap merupakan harta yang sangat berharga. Mayoritas masyarakat tidak mempunyai warisan yang layak sama sekali. Aku mengerti, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Sungguh menantang bagi seniman bela diri tingkat rendah dari alam ilahi untuk berkultivasi. Dia hanya perlu memikirkan pengalaman Mu Qianyu dan Qin Xingxuan untuk memahaminya sedikit. Akibatnya, Lin Ming tiba-tiba memasang ekspresi antisipasi yang sangat bahagia. Dia berkata kepada pemuda botak itu, kalau begitu aku harus meminta kakak magang senior untuk membimbingku. Pemuda botak puas dengan reaksi Lin Ming. Dia memberi isyarat dengan tangannya, ikutlah dengan kami. Anggaplah diri Anda beruntung hari ini. Kami akan memimpinmu untuk saat ini. Saat Lin Ming sedang mencari akar roh zaman purba di hutan Demon Dawn, jauh di dalam tanah suci Skydark, di alam dimensi tersegel. Ada seorang pria berkulit pucat duduk di atas altar berwarna darah. Rambutnya hitam pekat dan penampilannya sangat halus dan cantik. Dia tampak berusia lebih dari 20 tahun. Altar berwarna merah darah yang dia duduki menjulang tinggi di atas laut merah. Gelombang kemarahan melonjak di sekitar altar, memercikkan tetesan air merah ke udara, setebal dan seberat darah. Di dalam lautan darah yang tak berujung di sekelilingnya, sebenarnya ada banyak makhluk aneh dan mengerikan yang mencoba untuk berjuang bebas. Dari makhluk-makhluk ini, ada yang bersayap, ada yang bertanduk melengkung, ada yang bersisik, dan ada yang seluruhnya bermotif tanda mistik. Mereka tampak seperti iblis mengerikan dalam legenda yang tak terhitung jumlahnya. Iblis yang tak ada habisnya berjuang di lautan darah yang tak terbatas ini, mengaum. Adegan ini benar-benar membuat kulit kepala kesemutan karena ketakutan. Adapun pria yang duduk di atas altar batu, dia diam seperti patung. Setelah beberapa waktu, kabut tiba-tiba mengembun di depan pria ini, membentuk seorang pria berjubah hitam. Pria ini terbungkus jubah hitam, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura aneh, seolah dia bukan manusia sama sekali. Tian Mingxi, sudah lama sekali, namun kamu masih belum menyempurnakan pil surga bintang 9. Suara pria berjubah hitam itu sedingin es dan tidak berperasaan, sekeras dan kasar seperti logam. Pria berpenampilan muda itu membuka matanya, memperlihatkan pupil ganda berwarna merah darah seterang bintang. Dia memiliki 2 pupil di setiap matanya, ini adalah murid ganda bawaan. Dalam sejarah, legenda menyatakan bahwa mereka yang terlahir dengan murid ganda seringkali merupakan tokoh besar pada masanya. Terkadang mereka adalah pahlawan, dan terkadang mereka adalah penjahat. Pil surga bintang 9, bibir Tian Mingxi melengkung membentuk senyuman. Dari penampilannya saja, Tian Mingxi tampak seperti pemuda yang lembut dan cantik di masa jayanya, bukan monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun. 3,6 miliar tahun yang lalu, pil surga bintang 9 mampu membantu manusia menerobos 9 bintang istana Dao. Bagaimana pil seperti itu bisa mudah disuling? Sekalipun Anda mencantumkan daftar lengkap bahan-bahannya, banyak di antaranya yang hampir mustahil ditemukan. Waktunya tidak cukup. Meski begitu, aku telah menyiapkan pil primal chaos untukmu untuk membuka gerbang kematian. Suara Tian Mingxi menyenangkan, seperti angin musim semi yang lembut. Pil surga bintang 9, 3,6 miliar tahun yang lalu, itulah obat menakjubkan yang membantu umat manusia masuk ke 9 bintang istana Dao. Namun sekarang, di bawah tekanan hukum Dao surgawi dari alam ilahi, bahkan dengan pil surga bintang 9, sangat sulit bagi manusia untuk menerobos ke dalam 9 bintang di istana Dao. Tapi ini bukan masalah bagi pria berjubah hitam itu, karena dia bukanlah manusia sejak awal. Dan, alasan dia menginginkan pil surga bintang 9 bukanlah untuk membobol 9 bintang istana Dao. Pil kekacauan primordial, masih belum cukup untuk memulihkan kekuatanku.
Untuk melewati tembok ratapan dewa, saya harus merusak kultivasi saya dan saya harus meminum pil setingkat pil langit bintang 9 untuk memulihkan diri. Tian Mingzi, jangan lupa bahwa akulah yang memberikan semua yang kamu miliki hari ini. 50.000 tahun yang lalu, Anda gagal dalam misi menangkap kubus ajaib. Saya berharap tidak ada kecelakaan lagi sekarang. Alasan aku gagal mendapatkan Magic Cube, bukan karena aku. Saat itu saya sudah memperingatkan Anda bahwa waktunya belum tepat, namun Anda bersikeras untuk bertindak. Adapun tuanmu, mereka tidak dapat melintasi tembok ratapan dewa. Dengan diriku sendiri sebagai kekuatan utama, bagaimana kamu mengharapkanku untuk mengalahkan Raja Dunia yang hebat? Tian Mingzi bangkit, suaranya lemah. Saat itu keberadaan Magic Cube telah diketahui oleh beberapa individu yang kuat. Raja Dunia Bulu Hijau, sejak awal, tidak pernah bisa memahami betapa berharganya kubus ajaib itu, sehingga blokadenya terhadap berita tidak cukup ketat dan perlahan-lahan mulai bocor. Jika itu terus berlanjut maka Magic Cube pasti akan jatuh ke tangan seorang Empyrean. Pada saat itu, hal itu akan menjadi lebih mustahil untuk dilakukan. Tidak ada pilihan selain memanfaatkannya terlebih dahulu. Masalah ini sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Tidak perlu melanjutkan pembahasannya. Hal yang paling penting sekarang adalah menyempurnakan pil surga bintang 9 dan memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin. Lalu, kamu dan aku bisa bergabung bersama untuk memusnahkan 6 orang itu. Dewa Suci telah menetapkan bahwa ke-6 individu itu adalah penghalang yang mencegah ras suci saya menguasai alam ilahi. Khususnya, Lin Ming, Xiao Moxian, dan Frost Dream. Kita harus membunuh ketiganya apapun konsekuensinya. Itu adalah perintah tingkat tertinggi yang pernah saya terima. Tian Mingzi terkekeh. Dia menoleh, pupil matanya yang berwarna merah darah menatap pria berjubah hitam itu. Frost Dream dan Xiao Moxian, keduanya berasal dari Divine Dream Heavenly Palace dan Demon Dawn Heavenly Palace. Membunuh keduanya sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagiku mencoba melakukan hal itu adalah keinginan mati. Yang paling bisa saya lakukan adalah membantu Anda membunuh Lin Ming, itulah batas dari apa yang bisa saya lakukan. Sekarang, saya telah mengirim orang untuk secara diam-diam mencari akar roh zaman purba dan juga mencari keberadaan Lin Ming. Sayangnya, saya mendengar bahwa dia memasuki Divine Dream Heavenly Palace lebih dari setahun yang lalu. Sedangkan untuk Divine Dream Heavenly Palace, ada penghalang yang mengelilinginya dalam radius 1 juta mil, saya tidak berani mengirim siapapun untuk memata-matai. Dengan kata lain, mustahil bagi saya untuk menemukan berita apapun tentang Lin Ming. Bahkan aku tidak akan tahu apakah dia telah meninggalkan istana surgawi impian ilahi. Lin Ming telah menaiki kapal roh dan meluncurkan pergeseran kekosongan besar segera setelah dia meninggalkan istana surgawi impian ilahi. Jika orang-orang Tian Mingzi berada lebih dari 1 juta mil jauhnya, mustahil bagi mereka untuk merasakan apapun. Di dalam Divine Dream Heavenly Palace, Lin Ming memiliki keamanan mutlak. Tapi, tidak peduli apa yang dibayangkan Tian Mingzi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Ming sebenarnya berada di hutan Demon Dawn, mencari akar roh zaman purba bersama dengan murid-murid tanah suci Sky Dark miliknya. Pada saat ini, di dalam hutan Demon Dawn, malam hari sudah dekat. Lin Ming mengikuti murid-murid tanah suci Sky Dark kembali ke kamp mereka. Selama pencarian sepanjang hari, mereka tidak menemukan apapun. Meskipun malam hari tidak mempengaruhi penglihatan seniman bela diri, hutan Demon Dawn menjadi jauh lebih berbahaya di malam hari. Bahkan para murid tanah suci Sky Dark akan dengan mudah binasa selama ini, sehingga mereka hanya bisa kembali. Bab 1337, Menguping. Kami masih belum menemukannya tapi itu juga wajar. Akar roh zaman purba memiliki kebijaksanaannya sendiri. Jika kita ingin menemukannya, itu tidak mudah. Tapi, itu tidak penting. Tanah suci Sky Dark kami telah mengirimkan 1 juta murid serta banyak penggarap pengembara lainnya. Menemukan akar roh zaman purba adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Tetap saja, ada masalah lain yang aku khawatir tidak akan mudah diselesaikan. Kata pemuda botak itu sambil berpikir. Banyak dari mereka yang hadir tidak tahu apa masalah lainnya. Tidak apa-apa, kalian semua boleh pergi sekarang. Pemuda botak itu melambaikan tangannya, mengirim murid-murid pelataran luar dari tanah suci Sky Dark serta para murid pelataran luar untuk beristirahat. Tunggu, kamu di sana, siapa namamu? Pemuda botak menunjuk Lin Ming. Melapor ke kakak magang senior, nama keluarga saya adalah Duanmu, Duan Mukun. Lin Ming dengan santai memberikan nama Duan Mukun. Duan Mukun adalah seorang tokoh dari benua iblis suci. Duan Mukun, penampilanmu bagus hari ini. Meskipun metode kultivasi Anda kasar dan fondasi Anda tidak terlalu kokoh, Anda dapat dianggap cukup baik untuk seorang kultivator pengembara. Besok kamu bisa bergabung dengan grup kami. Dalam proses mencari akar roh zaman purba, mereka pasti mengalami pertempuran sengit dengan beberapa kelompok binatang iblis yang berkeliaran. Pemuda botak awalnya berencana menggunakan Lin Ming sebagai umpan meriam dan mengorbankannya, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan hidup dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh beberapa binatang iblis yang kuat. Hal ini sedikit mengejutkan pemuda botak. Dari semua kultivator pengembara yang dia temui beberapa hari terakhir ini, Lin Ming jelas merupakan yang terkuat. Dengan demikian, pemuda botak menghilangkan gagasan mengirim Lin Ming ke kematiannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membawa Lin Ming ke dalam pasukannya.
Pada saat kritis, Lin Ming bisa menjadi bantuan yang layak, dan dalam situasi berbahaya, ia bahkan bisa digunakan sebagai perisai untuk menyelamatkan kekuatan timnya sebanyak mungkin. Bagus sekali. Setelah semua ini selesai, saya akan mengajukan petisi kepada sekte tersebut untuk menerima Anda sebagai murid sementara. Pemuda botak menepuk bahu Lin Ming, sekali lagi mengemukakan godaan manis ini. Lin Ming memalsukan ekspresi gembira. Dia menangkupkan tangan di dada dan berkata, terima kasih banyak karena telah mengenaliku, kakak magang senior. Saya hanya berharap saya dapat memenuhi harapan Anda. Haha, kata yang bagus. Kata pemuda botak, wajahnya penuh senyuman. Namun, di dalam hatinya dia sebenarnya berpikir, para pembudidaya pengembara ini terlalu mudah untuk ditipu. Mereka hanyalah karakter seperti semut yang berjuang di ambang kematian setiap hari. Keuntungan kecil saja bisa memikat mereka untuk menyeberangi lautan api atau air. Orang ini ingin menjadi murid tanah suci Sky Darkku. Dia harus melalui ini dulu. Saat Lin Ming dan yang lainnya pergi beristirahat, pemuda botak dan beberapa murid inti lainnya berkumpul di aula utama kamp. Orang-orang ini semua adalah murid rahasia Tian Mingxi. Meskipun mereka adalah murid rahasia, sangat sulit bagi mereka untuk melihat Tian Mingxi, apalagi menerima bimbingannya. Namun, dibandingkan dengan murid biasa, status mereka jauh lebih tinggi. Di tanah suci Sky Dark, Tian Mingxi adalah satu-satunya raja. Ini seperti negara fana di mana semua kekuasaan dan otoritas dikendalikan oleh kaisar. Bahkan kerabat jauh pun tetaplah kerabat kerajaan, siapa yang berani menyinggung mereka. Saat beberapa dari mereka berkumpul di aula utama, salah satu dari mereka mengeluarkan disarai dari cincin spasial mereka. Kemudian, mereka mengeluarkan kristal ungu dan memasukkannya ke dalam disarai, menciptakan pesona di ruang di atas. Pesona dari arai di sini mampu mengisolasi indera orang luar untuk menghindari mata-mata, itu sangat aman. Bahkan seorang seniman bela diri alam dewa ilahi akan kesulitan untuk menerobos. Selain itu, setelah pesonanya dipatahkan, disarai akan bereaksi dan memperingatkan semua orang. Ini adalah barang penting bagi para murid tanah suci Sky Dark untuk mendiskusikan hal-hal penting. Pesona luar angkasa berkedip-kedip. Di dalamnya, para murid tanah suci Sky Dark tidak pernah membayangkan bahwa seutas energi mimpi ilahi akan menyusup ke keamanan mereka, mengamati percakapan mereka dengan jelas. Setelah mengolah hukum mimpi ilahi sampai sekarang, kekuatan jiwa Lin Ming telah menjadi sangat kuat. Meski inderanya tidak bisa menembus ruang, tidak sulit untuk menembus pesona semacam ini. Lin Ming dapat melihat bahwa murid-murid muda ini setidaknya berada pada tingkat inti tanah suci Sky Dark. Ada banyak hal yang harus mereka ketahui juga, terutama tentang akar roh zaman purba. Mereka bahkan mungkin tahu mengapa Tian Mingxi mengumpulkan begitu banyak obat transformasi tubuh. Akar roh zaman purba benar-benar sulit ditemukan. Setelah pesona menyebar, seorang murid mulai mengeluh. Itu normal. Akar roh zaman purba tidak mudah untuk ditangani sejak awal. Kalaupun kita menemukannya kita tidak bisa bertindak gegabah. Untungnya, sekte tersebut telah mengirimkan banyak murid dan kita dapat membentuk susunan penyegel raksasa untuk menguncinya. Ada juga sejumlah besar pembudidaya pengembara yang dapat kita gunakan sebagai umpan meriam. Jika kita bisa mendapatkan akar roh zaman purba, itu pasti akan menjadi kontribusi yang besar. Kami akan mendapatkan hadiah tanpa akhir dari sekte ini. Bahkan mungkin ada peluang kecil bagi kita untuk mempelajari kekuatan ilahi yang transenden dari tanah suci Sky Dark kita. Ketika para murid mendengar istilah kekuatan ilahi yang transenden, mereka semua sangat bersemangat. Meskipun kekuatan ilahi transenden di tanah suci Sky Dark tidak lengkap hingga tingkat ekstrim, itu masih merupakan warisan yang akan menyebabkan darah seseorang mendidih karena hasrat. Saya ingin tahu apa yang telah direncanakan oleh guru terhormat baru-baru ini. Dia tidak hanya ingin kita menemukan obat transformasi tubuh yang berharga, tapi dia bahkan ingin kita mencari keberadaan Lin Ming. Lin Ming ini berada di posisi kedua di pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Namun meskipun dia berada di posisi kedua, kenyataannya dia kurang lebih berada di level yang sama dengan peringkat pertama Frost Dream. Bahkan bisa dikatakan bahwa di alam laut ilahi, dia adalah elit muda nomor 1 di seluruh alam ilahi. Dibandingkan dengan dia, kakak magang senior tidak bisa dibandingkan sama sekali. Saat mereka mendiskusikan rencana untuk mencari akar roh zaman purba, salah satu dari mereka tiba-tiba mengubah topik menjadi Lin Ming. Lin Ming terkejut. Mencari saya. Lin Ming tidak percaya bahwa Tian Mingxi sedang mencarinya karena dia ingin minum teh dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan tanah suci Sky Dark. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa ada kemungkinan Tian Mingxi telah menemukan hubungannya dengan Mo Eversnow. Dia bahkan mungkin menduga bahwa kubus ajaib ada di dalam tubuhnya. Tentu saja hal itu berbahaya baginya. Begitu berita tentang kubus ajaib terungkap, mungkin tidak ada tempat baginya untuk berlindung di bawah langit. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Dia dengan cepat mengingat setiap momen di mana dia mungkin mengungkapkan identitasnya. Nona Mo, bisakah Tian Mingxi melihat petunjuk dari Celestial Tyrant Manual? Lin Ming telah menggunakan ratusan gelombang berlapis dari Celestial Tyrant Manual dalam pertemuan bela diri pertama. Dan, Celestial Tyrant Manual adalah warisan dari Tanah Suci Bulu Hijau. Tidak, Mo Eversnow menggelengkan kepalanya. The Celestial Tyrant Manual awalnya merupakan warisan yang disimpan oleh Tanah Suci Bulu Hijau. Di seluruh Tanah Suci Bulu Hijau, tidak ada seorang pun selain saya yang mengolahnya. Bahkan Tian Mingxi pun tidak terkecuali.
Dia sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya mengolah Celestial Tyrant manual. Selain itu, Celestial Tyrant manual adalah metode budidaya transformasi tubuh kuno yang diturunkan dari zaman kuno 3,6 miliar tahun yang lalu. Di alam ilahi, hal itu mungkin tidak dimiliki secara unik oleh tanah suci bulu hijau. Namun, saya tidak bisa memastikannya. Lin Ming mengangguk. Dia menenangkan pikirannya dan terus mendengarkan. Apakah menurut Anda guru yang terhormat mungkin telah menyadari rahasia di tubuh Lin Ming? Seorang murid tiba-tiba bertanya. Pemuda botak itu mengerutkan kening, dengan dingin berkata, berhentilah membuat asumsi sembarangan. Saya tidak tahu alasan guru terhormat mencari Lin Ming, mungkin bukan untuk menghadapinya sejak awal. Bagaimanapun, kita hanya perlu mengikuti perintah. Yang terpenting, masalah ini harus dirahasiakan. Status Lin Ming saat ini terlalu sensitif. Kami hanya dapat memberitahu murid inti lainnya tentang hal ini. Adapun para murid pengembara, kami tidak dapat membocorkan informasi ini jika tidak, rahasia ini akan menyebar. Dipahami. Bagus. Maka kita akan terus seperti ini. Besok kita akan mencari akar roh zaman purba lagi. Setelah beberapa murid selesai berbicara, Lin Ming tenggelam dalam pikirannya. Tian Mingzi sedang mencari bahan untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh dan juga mencari keberadaannya sendiri, apa yang dia rencanakan. Lin Ming, pikiran Tian Mingzi sangat dalam dan tersembunyi. Meskipun dia adalah bagian dari tanah suci bulu hijau selama bertahun-tahun, saya tidak pernah sepenuhnya memahaminya. Bakat dan kekuatannya selalu menjadi misteri, bahkan hingga saat ini. Dia adalah karakter yang sangat ambisius yang tidak bergerak sesuai dengan akal sehat. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia inginkan darimu, kamu tidak bisa membiarkan dia menemukanmu. Saya mengerti. Sebelum saya memiliki kekuatan untuk benar-benar berjuang melawan Raja Dunia yang hebat, saya tidak dapat melakukan kontak dengan Tian Mingzi sama sekali. Kalau tidak, itu berarti membiarkan orang lain mempermainkan hidup saya. Meskipun dia mengatakan ini, Lin Ming masih tidak ingin melewatkan akar roh zaman purba. Teknik perubahan penampilan yang dipelajari Lin Ming dari Divine Dream Heavenly Palace, ketika digunakan oleh tokoh dikdaya alam dewa ilahi, bahkan bisa menipu Raja Dunia Agung. Lin Ming bisa mengandalkan Magic Cube untuk menggunakan teknik ini. Terlebih lagi, akan sulit baginya untuk bertemu Tian Mingzi di sini. Berpikir seperti ini, Lin Ming duduk dan mulai bermeditasi. Dia selalu berkultivasi, ketekunan dan kerja keras adalah salah satu bakat yang dibutuhkan seorang jenius. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, matahari bersinar melalui kanopi hutan Demon Dawn, menyinari kanopi pepohonan yang tak berujung. Para murid tanah suci Skydark memulai misi mereka hari itu. Lin Ming pergi dengan pasukan pemuda botak, bolak-balik ke seluruh hutan. Mereka bertemu dengan sekumpulan binatang iblis ganas, tapi Lin Ming tampil baik selama semua pertempuran ini. Hal ini semakin mengejutkan para pemuda botak. Kekuatan Lin Ming jauh lebih besar daripada kultivator pengembara lainnya. Saat pasukan berkelana lebih jauh ke hutan Demon Dawn, racun di sekitarnya menjadi semakin kental. Di depan mereka, lumpur tebal mulai terlihat, seolah-olah mereka sedang berjalan ke rawa. Rawa hitam ini, pemuda botak itu mengerutkan kening. Menurut apa yang dia ketahui, medan semacam ini di hutan Demon Dawn seringkali dipenuhi dengan binatang iblis yang menyergap. Adapun racun dan rawa hitam, itu bisa menghalangi indera mereka. Oleh karena itu, berjalan melalui area ini membuat seseorang rentan terhadap serangan diam-diam. Seseorang membutuhkan panduan untuk memimpin seseorang melewati area ini. Dengan adanya panduan, begitu bahaya muncul, semua orang dapat dengan cepat bereaksi dan pergi. Pemuda botak memandang Lin Ming, kami akan menjelajahi daerah ini. Duan Mukun, kamu jalan dulu. 1 jam dari sekarang kami akan meminta Zhong Feng menggantikanmu. Zhong Feng yang dimaksud oleh pemuda botak itu adalah orang yang sangat besar dengan puncak budidaya laut ilahi. Saat Lin Ming mendengar kata-kata pemuda botak ini, ekspresinya menegang. Tidak diragukan lagi, memimpin di sini adalah posisi paling berbahaya. Pemuda botak itu dengan dingin berkata, apa yang kamu takuti? Dengan kami mendukung Anda, apakah Anda takut kami akan membiarkan Anda menderita kerugian? Terlebih lagi, kami bahkan akan menggantikanmu setelah beberapa saat. Kalau begitu, baiklah. Beberapa saudara magang senior, reaksi Anda kali ini harus lebih cepat. Jika bahaya benar-benar muncul maka aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Lin Ming berkata, sedikit lemah. Haha, jangan khawatir. Pemuda botak itu setuju sambil tersenyum. Dia tentu ingin mempertahankan hidup Lin Ming sejauh mungkin, tapi ini karena Lin Ming masih berguna. Jika memang ada bahaya maka dia hanya bisa meninggalkan Lin Ming. Seperti ini, Lin Ming berjalan di depan pasukan. Dengan akal sehatnya, dia bisa merasakan setiap gerakan di sekitar 1000 mil. Bahkan racun atau rawa hitam pun tidak bisa menghentikannya. Setelah memasuki 100 kaki ke dalam rawa hitam ini, Lin Ming menemukan bahwa 100 kaki jauhnya, ada seekor ular piton yang kuat sedang menyergap, mata hitamnya yang besar dengan rakus menatapnya. Bab 1338, menemukan roh Ru. Piton berpola hitam ini memiliki aura yang setara dengan kekuatan alam transformasi ilahi awal terlemah. Pikiran Lin Ming bergerak, dia bisa merasakan perkiraan tingkat kekuatan dari ular piton ini. Kekuatan semacam ini tidak berarti apa-apa baginya, namun bagi para murid tanah suci Skydark di belakangnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Lin Ming diam-diam berjalan ke depan.
Jika ini adalah keadaan normal dan dia adalah seorang kultivator pengembara biasa, maka setelah berjalan 10 langkah lagi dia pasti akan mati. Lin Ming tidak ingin memperlihatkan kekuatannya begitu cepat. Sambil berpikir, tanda mimpi ilahi yang tidak terdeteksi perlahan-lahan keluar darinya, diam-diam tenggelam ke dalam rawa dan mengebor ke dalam kepala ular piton hitam itu. Piton hitam itu berguncang saat lautan spiritualnya semakin dipenuhi dengan segala macam ilusi. Kemudian, ia langsung jatuh ke dalam kondisi lesu dan tertidur. Seperti ini, Lin Ming memimpin yang lain dengan aman dan seterusnya. Dalam perjalanannya, mereka beberapa kali menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya. Tapi setiap kali, Lin Ming berhasil menyerang lautan spiritual binatang iblis ini dengan hukum mimpi ilahi, langsung menyelesaikannya. Belum ada satupun situasi di mana mereka disergap. Hal ini menyebabkan para pemuda botak merasa takjub. Apakah keberuntungan anak ini benar-benar bagus? Saat pemuda botak memikirkan hal ini, Lin Ming dengan takut-takut berkata, "Saudara magang senior, ini sudah lebih dari 1 jam. Apakah kamu berpikiran bahwa..." Pemuda botak itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Lin Ming ingin bertukar tempat. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Ming tidak akan hidup untuk waktu yang lama, dia juga tidak berpikir tidak akan ada serangan diam-diam. Mungkin, rawa hitam di sini tidak seberbahaya yang dia kira. Seorang pengecut yang takut mati tidak akan memiliki masa depan sama sekali. Zhong Feng, berdaganglah dengannya. Pemuda botak berkata kepada pemuda tinggi kekar lainnya. Tidak masalah. Zhong Feng tampak percaya diri. Meskipun orang-orang ini adalah murid inti Tanah Suci Skydark dan bahkan ada beberapa murid rahasia Tian Mingzi di sini, kenyataannya adalah murid-murid Tian Mingzi dibagi menjadi 5 tingkatan, dengan murid rahasia berada di tingkat terbawah. Jumlahnya puluhan ribu dan ada gelombang baru setiap 10 tahun. Wajar jika mereka mati di hutan Demon Dawn. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh seorang jenius jika mereka ingin tumbuh dewasa. Pemuda botak itu menepuk bahu Zhong Feng. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Jika rawa hitam ini tidak seberbahaya yang kukira, maka itu tidak masalah. Oke, Zhong Feng bertukar tempat dengan Lin Ming dan pasukannya terus maju. Tapi, setelah hanya sebatang dupa, Lin Ming bisa merasakan beberapa binatang besar mengintai di kejauhan. Ada buaya setinggi 100 kaki bersembunyi di bawah tanah, dan di bawah buaya raksasa ini juga ada 3 ular piton hitam. Mereka menyembunyikan auranya dengan bantuan rawa. Mustahil bagi seorang seniman bela diri normal untuk merasakannya. Zhong Feng tanpa sadar berjalan ke depan. Pada saat ini, buaya raksasa tiba-tiba melompat ke atas, mengejar Zhong Feng. Mengaum, raungan yang menakutkan mengguncang gendang telinga. Zhong Feng terkejut. Dia membawa palu di tangannya dan menghantam punggung aligator. Sebagai mendiang Master Laut Ilahi, serangan palu ini mirip dengan gunung yang jatuh. Sekalipun aligator ini memiliki kulit dan daging yang tebal, ia tetap mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dihancurkan. Namun, saat buaya raksasa itu dihantam, ketiga ular piton hitam itu tersentak ke depan, tubuh mereka seperti tombak yang ditusukkan ke arah Zhong Feng. Hati-hati, pemuda botak itu berteriak ketakutan. Tapi, sudah terlambat. Zhong Feng telah menghabiskan kekuatan lamanya dan belum bisa memulihkan dirinya, dia tidak mampu menahan serangan ketiga ular piton hitam tersebut. Apalagi ketiga ular piton hitam ini hidup bersimbiosis dengan aligator raksasa. Aligator raksasa akan menarik perhatian mangsanya sementara ular piton hitam akan melancarkan serangan diam-diam kedua. Penyergapan semacam ini hampir mustahil untuk dilawan. Banyak tuan yang mati seperti ini. Engah, tanpa peduli merusak meridiannya, Zhong Feng dengan paksa memutar kekuatannya hingga batasnya. Tinjunya keluar, membuat seekor ular piton terbang menjauh. Tapi, serangan ular piton kedua menghancurkan esensi pelindungnya yang sebenarnya, dan kemudian tanpa waktu untuk bereaksi sama sekali, ular piton terakhir menembus dada kirinya. Darah menyembur ke udara, brengsek. Pemuda botak dan yang lainnya bergegas maju, menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuh ular piton. Buaya besar ingin melakukan serangan balik tetapi juga dibunuh oleh yang lain. Sebenarnya, kekuatannya tidak terlalu besar, itu setara dengan seniman bela diri manusia Laut Ilahi. Kekuatan sebenarnya terletak pada metode serangannya yang aneh dan serangan gandanya yang menyelinap. Terlebih lagi, itu adalah binatang buas yang mempertahankan kekuatannya, menuangkan semuanya ke dalam satu penyergapan. Ini akan memungkinkan binatang buas ini membunuh seorang seniman bela diri yang sedikit lebih kuat dari mereka. Ini juga alasan mengapa rawa hitam ini sangat berbahaya. Saat ini, seluruh tubuh Zhong Feng berlumuran darah. Kulitnya berubah menjadi ungu tua, ini jelas merupakan gejala dari racun yang mematikan. Zhong Feng, saudara junior magang, para murid Tanah Suci Skydark mengepung Zhong Feng. Mereka melihat ada lubang besar yang menembus dadanya, jantungnya terkoyak, bahkan darahnya menjadi hitam. Kecuali seseorang memiliki pil tingkat surga yang ekstrim, mustahil untuk menyelamatkannya. Tapi, selain pemuda botak hanya ada 2 atau 3 murid rahasia Tian Mingzi yang hadir. Yang lainnya semuanya adalah murid pelataran dalam biasa, jadi bagaimana mungkin mereka bisa memiliki pil tingkat surga yang ekstrim? Itu adalah obat setingkat pil dunia tanpa batas. Bahkan jika mereka menjual segala sesuatu yang mereka miliki dan mengalihkannya dengan 10, mereka tetap tidak mampu membelinya. Tidak ada harapan. Dia tidak bisa diselamatkan. Pemuda botak itu berkata dengan murung, kulitnya jelek. Zhong Feng mengerang kesakitan. Bisa ular ini masuk ke sumsum tulangnya.
Sangat menyakitkan. Dia berjuang, jari-jarinya menggali jauh ke dalam lumpur saat keengganan terukir di wajahnya. Karena dia kehilangan darah terlalu cepat dan dadanya terkoyak, sulit baginya untuk mengeluarkan suara apapun. Saudara junior magang, saya minta maaf. Saya tahu racun ular bermotif bunga itu sangat menyakitkan, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Anda. Aku hanya bisa mengakhiri rasa sakitmu di sini. Saat pemuda botak itu berbicara, dia membawa pedang di tangannya ke bawah, menembus tenggorokan Zhongfeng. Mata Zhongfeng membelalak, pupil matanya berubah menjadi kepalanya saat dia meninggal di tempatnya. Pemuda botak itu berdiri, penampilannya sangat suram. Dia menatap Lin Ming, matanya mirip dengan binatang yang menatap mangsanya, sangat brutal. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, lalu mengapa adik magang juniorku mati? Pemuda botak itu berteriak dengan marah, matanya menunjukkan niat membunuh yang kental. Menurutnya, jika Lin Ming berada di depan memimpin dan tidak meminta untuk berpindah tempat, maka Zhongfeng tidak akan mati. Lin Ming telah memimpin dengan aman, tetapi Zhongfeng telah meninggal. Dalam pikiran pemuda botak itu, Lin Ming telah membunuh adik magang juniornya dengan prosi. Baginya, hanya satu jari murid Sky Dark Holy Lens yang 10.000 kali lebih berharga daripada kehidupan seorang kultivator pengembara seperti Lin Ming. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki status atau wewenang yang setara dengan kami? Para penggarap pengembara di dunia besar Demon Dawn hanyalah semut, dan Anda hanyalah semut yang sedikit lebih besar, tidak berharga sama sekali. Sekarang pergilah ke depan dan memimpin jalan, jika tidak, kamu akan mati di sini dan sekarang. Menghadapi pedang berlumuran darah pemuda botak dan niat membunuh terang-terangan, Lin Ming tetap diam. Dia melangkah maju dan terus memimpin. Seperti kata pemuda botak, status mereka memang tidak setara dengan Lin Ming, kecuali semut di sini bukan Lin Ming tetapi murid-murid tanah suci Sky Dark. Saat Lin Ming memimpin, tentu saja tidak ada bahaya. Dia dengan lancar menyebabkan semua binatang buas yang menyergap itu tertidur lelap. Bagaimana ini mungkin? Keberuntungan bocah ini terlalu bagus. Kulit pemuda botak itu sangat jelek. Tapi, saat mereka hendak meninggalkan rawa hitam ini, pada saat ini, sebuah batu giok kecil di tubuh pemuda botak itu meledak dan sebuah pesan muncul di benaknya. Pemuda botak itu tercengang. Akar roh zaman purba telah ditemukan. Apa? Semua murid di sekitarnya menoleh untuk melihat pemuda botak itu. Bahkan hati Lin Ming bergerak saat dia melihat ke belakang. Di arah timur laut, 3.000 mil jauhnya, para murid Silek Fan Hall telah menemukan akar roh zaman purba. Kita harus segera mendukung mereka. Ayo pergi. Saat pemuda botak itu berbicara, dia terbang langsung ke arah timur laut. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia telah menunggu saat ini. Alasan dia mengikuti pasukan pemuda botak dan mengabaikan rengekan mereka yang tak henti-hentinya bukan karena dia mengira mereka bisa menemukan akar roh zaman purba. Bagaimanapun, hutan Demon Dawn memiliki lebar puluhan ribu mil yang tak terhitung jumlahnya. Ingin mengandalkan pasukan kecil ini untuk menemukan akar roh zaman purba yang kecil seperti mencari jarum di lautan. Tidak, yang dia andalkan adalah orang lain. Dengan jutaan murid tanah suci Sky Dark dan para penggarap pengembara bergabung bersama, efisiensi pencarian meningkat berkali-kali lipat. Kemudian 10 lebih murid Sky Dark Holy Land terbang, mengikuti pemuda botak itu. Lin Ming secara alami mengikuti dari belakang, terbang dengan kecepatan tidak tergesa-gesa. Saat orang-orang ini terbang, mereka memilih untuk kembali melalui rute yang baru saja mereka ambil. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Binatang buas di jalan ini telah dihipnotis oleh Lin Ming sehingga tidak akan ada masalah sama sekali. Si idiot ini, dia sebenarnya mengikuti kita. Bagus, dia masih punya kegunaannya. Pemuda botak berpikir bahwa setelah menakuti Lin Ming sekarang, dia pasti akan melarikan diri sesegera mungkin. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki keberanian untuk terus mengikuti mereka. Hehe, anak ini tidak punya pilihan selain mengikuti. Jika dia tinggal di hutan Demon Dawn sendirian, dia hanya akan menjadi makanan bagi binatang buas di sini. Para murid tanah suci Sky Dark tidak repot-repot memperhatikan Lin Ming, malah terbang lebih cepat. Tapi, meskipun Lin Ming sepertinya tidak bisa mengikutinya lagi, dia tidak pernah tertinggal terlalu jauh. Bab 1339, Ruang Caotik. Pemuda botak dan pasukannya dengan cepat terbang di udara, akhirnya melewati kabut tebal dan tiba di area terbuka yang luas. Hampir 100 orang sudah menunggu di sini. Mereka semua mengenakan pakaian seragam tanah suci Sky Dark. Yang memimpin bertubuh tinggi dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Dia berdiri di atas roda yang berputar, memegang pedang hitam yang berat di tangannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan ringan, tekanan semacam ini berawal dari berdiri di puncak dalam waktu yang lama. Dia adalah seorang seniman bela diri transformasi ilahi awal dan fondasinya sangat kokoh. Energi melonjak dalam tubuhnya. Seseorang hanya perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa dia bukanlah seniman bela diri transformasi ilahi biasa. Ketika pemuda botak itu melihat orang ini, dia segera membungkuk dan berkata, "Salam kepada Hall Master Nether." Dalam dunia seniman bela diri, status adalah hal yang penting dan kaku. Jelas sekali bahwa pemuda botak ini sangat menghormati Hall Master Nether ini. Hall Master ini bernama Nether Darklight. Bagi seseorang untuk menjadi Master Aula Tanah Suci Sky Dark di alam transformasi ilahi tidaklah mudah sama sekali. Jelas sekali bahwa orang ini memiliki status penting di Tanah Suci Sky Dark.
Apalagi nama belakangnya adalah Nether. Ini juga berarti bahwa dia adalah keturunan Tian Mingxi. Nether Darklight menatap pemuda botak itu dan kemudian melirik orang-orang di belakangnya satu persatu. Matanya berhenti sejenak pada tubuh Lin Ming sejenak sebelum melanjutkan. Semua kultivator lepas, pergilah ke samping. Seorang murid di bawah Nether Darklight berteriak pada Lin Ming dan yang lainnya untuk membersihkan jalan. Dari samping bisa dilihat bahwa sudah ada puluhan petani lepas di sini. Mengumpulkan begitu banyak petani lepas. Pemuda botak telah membawa Lin Ming karena di awalnya mengira Lin Ming akan berguna baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tim lain juga akan membawa sejumlah besar kultivator lepas. Selain itu, kekuatan orang-orang ini jelas lebih rendah daripada Lin Ming. Bantuan apa yang akan diberikan orang-orang ini dalam menangkap akar roh zaman purba? Mereka bahkan tidak bisa memenuhi syarat sebagai umpan meriam. Mempertahankannya bersama kami berguna. Ayo pergi. Saat Nether Darklight berbicara, dia mengeluarkan 6 jimat ungu dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke udara. Lalu, Lin Ming terkejut dengan apa yang terjadi setelahnya. Keenam jimat ungu ini terus berputar di udara hingga membentuk gerbang ruang waktu berwarna ungu. Ayo, Nether Darklight melambaikan tangannya dan terbang ke gerbang ruang waktu. Ini, mata Lin Ming melebar. Keenam jimat ungu ini sepertinya tidak terlalu tangguh, namun sebenarnya mampu menembus ruang dan membentuk saluran luar angkasa. Harus diketahui bahwa di dalam alam ilahi, melewati kehampaan hanya sekali menghabiskan banyak energi. Dan untuk menciptakan saluran ruang angkasa yang stabil dan memeliharanya, energi yang dibutuhkan mencapai proporsi yang sangat besar. Di sisi Lin Ming, seorang pria berpakaian hitam melihat keterkejutannya dan berkata, "Teman, kamu sepertinya tidak berasal dari dunia besar Demon Dawn." Lin Ming menoleh. Pria yang berbicara itu berpenampilan pucat dan terlihat sangat rendah hati. Budidayanya berada di alam laut ilahi tengah dan fondasinya berantakan, dia adalah seorang kultivator lepas standar. Di sampingnya ada seorang gadis berpakaian biru. Dia memiliki penampilan yang lucu dan pintar serta kulitnya tampak kencang dan kenyal. Tidak, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa apa yang terjadi barusan kemungkinan besar merupakan pengetahuan umum di dunia besar Demon Dawn, dan kejutan yang dia ungkapkan barusan jelas bukan reaksi yang seharusnya dimiliki seseorang dari dunia besar Demon Dawn. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Kupikir begitu, pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai ke dunia besar Demon Dawn. Ini adalah negeri yang tidak boleh Anda injak. Seluruh tempat ini berada dalam kekacauan dan mustahil bagi seorang kultivator lepas untuk hidup dengan cukup baik. Bahkan banyak sekte kecil merasa sulit untuk mendapatkan pijakan. Bagi sekte kecil ini, dimusnahkan dalam semalam adalah sesuatu yang biasa. Saat pria berpakaian hitam itu berbicara, gadis di sampingnya terus mengangguk. Saya dan adik perempuan saya sama-sama lahir di sini. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Kita tidak mempunyai sarana untuk melakukan perjalanan antar bintang sehingga kita hanya bisa terus tinggal di sini dalam ketakutan. Lin Ming berkata, jika Anda tidak kuat, tinggal dimanapun tidaklah mudah sama sekali. Saudara ini, bolehkah saya bertanya kepada Anda apa saluran ruang waktu ini? Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi lokasi hutan Demon Dawn ini istimewa. Dikabarkan bahwa pernah terjadi pertempuran yang menggemparkan antara makhluk abadi dan iblis di masa lalu yang jauh. Jatuhnya perang besar itu menyebabkan banyak lubang ditembus melalui penghalang dunia besar Demon Dawn serta dunia dan alam berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ruang di sini sangatlah rumit. Semakin dalam Anda menyelidikinya, semakin benar hal ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia atau Tuan Suci tidak akan berani masuk ke bagian terdalam hutan Demon Dawn. Jika tidak, begitu mereka memasuki labirin luar angkasa, mereka mungkin akan tersesat di dalamnya. Ruang di sini pada awalnya sangat tidak stabil, jadi membentuk saluran luar angkasa tidaklah sulit. Ini adalah metode perjalanan yang sedikit lebih aman. Di sisi lain, perpindahan melalui kekosongan itu sendiri jauh lebih berisiko. Jika kamu tidak berhati-hati maka kamu mungkin akan berpindah ke dunia yang kacau dan tidak pernah keluar. Oh, ada yang seperti itu. Pikiran Lin Ming bergerak. Pertarungan hebat antara makhluk abadi dan iblis. Apa itu tadi? Apa yang dimaksud dengan makhluk abadi dan setan? Mungkinkah alasan ada begitu banyak ras iblis di dunia besar Demon Dawn terkait dengan perang besar antara makhluk abadi dan iblis? Sepertinya beberapa hari terakhir ini aku hanya berada di area terluar di sekitar hutan Demon Dawn. Aku belum melangkah jauh. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia sudah terbang ke saluran luar angkasa. Segala sesuatu di dalam saluran luar angkasa ini terpelintir. Dalam sekejap, segala macam gambar muncul. Gambar-gambar ini seolah-olah bertahan lama tetapi juga hanya sepersekian detik. Lalu, ruang terbuka di depan Lin Ming. Ketika dia meninggalkan saluran luar angkasa, dia tiba di hutan lain yang sangat primitif. Hutan ini tampak hampir sama persis seperti sebelumnya, hampir mustahil untuk membedakan perbedaan antar wilayah. Jika dia masuk terlalu jauh ke hutan Demon Dawn, ada kemungkinan dia akan tersesat. Di kawasan hutan ini, ada juga 100 orang yang menunggu. Di antara orang-orang ini sebenarnya ada 6 pusat kekuatan Dewa Ilahi. Hall Master White, Hall Master Luo, kalian semua sudah menunggu lama sekali. Nether Darklight menangkupkan kedua tangannya. Meskipun ke-6 orang ini merupakan tokoh dikdaya di tingkat penguasa ilahi, mereka tetaplah Master Aula seperti Nether Darklight.
Dari sini juga dapat dilihat bahwa potensi keenam orang ini jauh lebih rendah daripada Nether Darklight, mereka hanyalah pusat kekuatan dewa ilahi biasa. Ini tentang waktu. Ayo pergi sekarang dan tangkap akar roh zaman purba. Haruskah kita tidak menunggu lebih lama lagi? Kami masih kekurangan tenaga kerja. Hall Master Blue akan segera menyusul. Jika kita menunggunya maka menangkap akar roh zaman purba akan mudah dicapai. Tidak perlu menunggu. Akar roh zaman purba bahkan lebih akrab dengan hutan Demon Dawn daripada kita. Jika kita menunggu Hall Master Blue tiba, siapa yang tahu kemana perginya saat itu? Tidak mungkin menggunakan transfer batal di hutan Demon Dawn. Bahkan pembangkit tenaga listrik Holy Lord harus terbang dengan jujur. Selain itu, Demon Dawn Jungle adalah daratan yang sangat luas. Ingin menemukan akar roh zaman purba dalam waktu singkat dan juga mengumpulkan semua orang bukanlah hal yang realistis sama sekali. Tidak apa-apa, jika kita dapat menangkap akar roh zaman purba maka itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita semua. Sekelompok beberapa ratus orang terbang selama beberapa waktu. Seorang lelaki tua memimpin, memegang jimat di tangannya dan terus-menerus memperbaiki posisinya. Dalam perjalanannya, ia juga mengirimkan serangkaian jimat pemancar suara. Dia ingin menghubungi murid-murid yang pertama kali menemukan akar roh zaman purba, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Tidak perlu menghubungi mereka, murid-murid itu kemungkinan besar sudah meninggal. Orang tua itu mengangguk, kulitnya agak suram. Meskipun akar roh zaman purba adalah tanaman roh, ia masih bisa melahap manusia. Tumbuhan roh semacam ini dapat menjerat seseorang di akarnya dan kemudian menancapkan bulu akarnya ke dalam tubuhnya, menyedot daging dan darahnya. Hanya butuh waktu singkat untuk menyedot manusia dewasa hingga kering. Itu di sini. Orang tua yang memegang jimat itu berhenti di langit di atas bagian tertentu dari hutan. Tidak ada apapun di area ini yang tampak aneh. Hati-hati, akar roh zaman purba ini sendiri merupakan tumbuhan roh dengan atribut kayu. Setelah bersembunyi di hutan, sangat sulit ditemukan. Ia bisa menyergap kita kapan saja. 6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi yang lama memimpin untuk terbang ke dalam hutan. Tapi, saat mereka mendekat, semua pepohonan di sekitarnya tampak hidup. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menembaki semua seniman bela diri di langit seolah-olah mereka akan menyedot semuanya. Para tokoh dikdaya dewa ilahi yang memimpin merasa kewalahan dan terkejut. Hati-hati, kawasan hutan ini dan semua tumbuh-tumbuhan di sini sepenuhnya dikendalikan oleh akar roh zaman purba. Orang tua yang memegang jimat itu berteriak keras. Pada saat yang sama, seluruh hutan berubah menjadi rawa hitam. Semua pepohonan dan tanaman mulai melambai-lambai seperti roh iblis. Tidak, ini sama sekali bukan hutan. Semua pohon di sini adalah bulu akar dari akar roh zaman purba. Itu hanya bagian dari tubuh utamanya. Akar roh zaman purba telah lama tinggal di bagian hutan ini dan menyedot semua energi esensi dunia di sekitarnya. Itu telah mengubah seluruh area ini menjadi rawa gelap yang dipenuhi gas mematikan. Kemudian, ia menggunakan rambut akarnya untuk menyamarkan area tersebut sebagai hutan. Metode ini bahkan mengejutkan Lin Ming. Dalam pikiran Lin Ming, akar roh zaman purba tidak lain hanyalah ginseng yang sedikit lebih besar, namun karena telah bertahan begitu lama, ia memperoleh pikirannya sendiri dan mampu menghindari penangkapan. Seiring berjalannya waktu, mereka bahkan mungkin mengembangkan kemampuan bertahan. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa akar roh zaman purba ini akan begitu menakutkan. Bab 1340, membunuh orang lain dan mencuri darah. Astaga, rambut akar yang tak terhitung jumlahnya terangkat seperti tombak. 2 murid tanah suci Skydark yang lebih rendah langsung menembus esensi sejati pelindung mereka. Dengan suara pecah yang ringan, bulu-bulu akar ini seperti ular beludak yang mengebor ke dalam dada kedua murid itu. Seluruh sari daging dan darah mereka tersedot oleh bulu-bulu akar tersebut. Tak lama kemudian, keduanya telah menjadi mayat yang mengering. Energi darah yang kaya menyelimuti dunia sekitarnya. Di dunia ini, semuanya berubah menjadi merah terang. Bau darah yang kental berputar-putar, memancarkan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas. Inilah suasana kekacauan. Domain. Lin Ming terkejut. Akar roh zaman purba ini sebenarnya mampu mengembangkan domainnya sendiri. Itu hampir sama dengan seniman bela diri manusia. Di dalam domain ini, terdapat aura hukum darah, hukum Grand Mist, dan hukum kayu. Meskipun hukum ini tampaknya tidak indah bagi Lin Ming dan ada juga banyak celah di dalamnya, dengan mengandalkan fondasinya yang mendalam, akar roh zaman purba mampu menjangkau 100 mil dalam wilayah kekuasaannya, mencakup semua orang di dalamnya. Berbaris, Aula Master Luo yang berpakaian biru tiba-tiba melemparkan sebuah bendera. Bendera itu berkibar di udara, menghilangkan atmosfer berdarah sepenuhnya. 5 Master Aula penguasa ilahi terbang mengelilingi Aula Master Luo, masing-masing mengeluarkan alat sihir mereka sendiri. Untuk sementara waktu, mereka berenam menyatukan kekuatan mereka, membentuk hantu Raja Iblis berlengan 6 di belakang mereka. Ini adalah seni iblis dari tanah suci Skydark, penguasa Halcyon bersenjata 6. Meskipun ini bukan kekuatan ilahi yang transenden, ke-6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi ini telah mempraktikkan metode kultivasi ini selama 10.000 tahun. Sekarang setelah mereka bergabung, hantu Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari bendera. Hantu menangis dan setan mengaum, suaranya terngiang-ngiang di telinga. Hantu Dewa Halcyon berlengan 6 bertarung melawan wilayah akar roh zaman purba.
Cahaya gelap, arai memudar setan darah segudang. Hall Master Luo berteriak ke arah Nether Darklight. Ya, agar Nether Darklight menjadi Master Aula di hadapan alam Dewa Ilahi, dia bisa dianggap sebagai individu yang luar biasa. Dia telah melihat banyak pemandangan menakjubkan dan juga melalui banyak situasi hidup atau mati yang berbahaya. Pada awalnya dia panik sesaat karena serangan diam-diam roh zaman purba, tapi sekarang dia sudah tenang. Teman-temanku, persembahkan pengorbanan darahmu, arai memudar setan darah segudang. Saat Nether Darklight berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini bercampur dengan sedikit esensi darah, berubah menjadi iblis darah yang mengerikan di langit. Dan setelah Nether Darklight melakukan ini, murid-murid Tanah Suci Skydark lainnya mengikuti. Mereka menggigit ujung lidahnya, menyemprotkan darah ke udara. Setiap kabut darah berubah menjadi iblis darah merah. Dasar dari arai memudar setan darah segudang adalah menggunakan esensi darah dari para perapal mantra untuk membentuk formasi susunan ofensif yang menyerang dengan Raja Iblis Darah. Setelah formasi susunan semacam ini digunakan, pasti akan merusak sumber kehidupan penggunanya. Kecuali ada yang berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan menggunakan susunan ini. Beberapa murid Tanah Suci Skydark ragu-ragu pada awalnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang melibatkan sumber esensi darah mereka sendiri, tidak ada yang mau membuangnya begitu saja. Namun saat ini mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti perintah. Nether Darklight berteriak, murid dari Tanah Suci Skydark, perhatikan perintahku. Gunakan segalanya untuk membunuh akar roh zaman purba ini. Semakin banyak ia menelan esensi daging dan darah seniman bela diri, semakin kuat jadinya. Tapi begitu berhasil ditangkap, itu akan menjadi manfaat besar bagi semua yang terlibat. Akar roh zaman primordial adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh leluhur guru Tian Mingzi, dan dia akan bermurah hati dengan imbalannya. Kalian semua adalah murid pelataran dalam, dan di Tanah Suci Skydark ada ratusan juta dari kalian. Apakah Anda ingin tetap menjadi murid pelataran dalam selama sisa hidup Anda? Apakah Anda tidak pernah ingin melihat guru leluhur seumur hidup Anda? Apakah Anda tidak pernah ingin mempelajari kekuatan ilahi yang transenden selama sisa hidup Anda? Kekayaan dan bahaya berjalan beriringan, ini kesempatanmu. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, saya jamin Anda akan mendapatkan banyak hadiah di luar imajinasi Anda. Nilainya jauh melebihi esensi darah yang akan Anda bayarkan. Rekan anggota sekte, mari kita mengerahkan upaya penuh dan menangkap akar roh ini. Kata-kata Nether Darklight dipenuhi dengan gairah, mengandung kekuatan yang menggugah. Para murid Tanah Suci Skydark yang awalnya memiliki masalah dalam menyerahkan esensi darah mereka tiba-tiba terbangun oleh kata-kata Nether Darklight. Memang benar, ini adalah kesempatan keberuntungan mereka. Jika mereka dapat menemukan obat yang secara khusus dicari oleh Tian Mingzi, manfaat apa yang akan didapatnya? Jika bukan karena medan khusus hutan Demon Dawn yang mengharuskan sejumlah besar murid untuk melakukan pencarian karpet secara menyeluruh, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi untuk Tian Mingzi. 200-300 murid Skydark Holy Land memuntahkan esensi darah mereka. Esensi darah ini berubah menjadi Raja Iblis berwarna merah darah, semuanya bergegas menuju akar rambut dari akar roh zaman primordial. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Energi melonjak dan darah mengalir keluar. Beberapa iblis darah hancur dan terpecah tetapi ada juga sejumlah besar akar roh yang dibakar dan dipotong menjadi dua. Setan darah ini memiliki sifat korosif yang ekstrim. Akar roh zaman purba juga terbakar. Para murid dan tetua dari Tanah Suci Skydark bukanlah orang sembarangan. Jika mereka berani datang dan mencoba menangkap akar roh zaman purba, mereka secara alami memiliki kemampuan tertentu yang dapat mereka andalkan. Melanjutkan, sampai akhir, Nether Darklight berteriak sekali lagi sambil mengeluarkan lebih banyak esensi darah. Meskipun setiap kali dia hanya mengeluarkan sedikit sari darah, bagaimana dia bisa terus seperti ini? Beberapa murid Tanah Suci Skydark beralih ke para penggarap lepas. Kalian banyak, kalian semua menawarkan esensi darah kalian. Buru-buru. Bahkan para murid di sekitar pemuda botak itu mulai berteriak keras-keras. Untuk apa kalian berdiri di sini? Kamu mau mati? Saat mereka berbicara, beberapa murid Tanah Suci Skydark mengeluarkan senjata mereka, niat membunuh yang kental meluap dari tubuh mereka seolah-olah mereka akan menyerang para pembudidaya lepas ini kapan saja. Jika mereka benar-benar bertarung, maka 6 pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi atau alam transformasi ilahi Nether Darklight tidak perlu melakukan apapun. Hanya pemuda botak dan kelompoknya saja yang bisa membunuh puluhan petani lepas. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lin Ming mengerutkan kening. Murid-murid ini menawarkan esensi darah mereka, dan sekarang mereka juga ingin para kultivator lepas melakukan hal yang sama. Selama para murid Tanah Suci Skydark mampu menangkap akar roh zaman primordial, mereka akan dapat menikmati hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bagaimana dengan para petani lepas yang hadir? Jika mereka juga menghabiskan esensi darahnya, apakah mereka akan menerima imbalan besar yang sama? Pemuda botak itu berkata dengan lantang, hari ini, aku bisa menjanjikan kepada kalian semua kultivator lepas bahwa selama kalian menawarkan esensi darah kalian dan bertarung dengan semua yang kalian miliki, setelah pertempuran ini selesai, kalian akan diizinkan masuk ke Tanah Suci Skydark sebagai pejabat resmi, murid. Bukankah memasuki Tanah Suci Skydark adalah sesuatu yang kamu harapkan bahkan dalam mimpimu? Memasuki Tanah Suci Skydark memang merupakan keinginan banyak kultivator lepas.
Namun, mereka juga tahu bahwa yang disebut sebagai murid resmi sebenarnya adalah murid sementara. Terus terang saja, itu berarti menjadi pelayan bagi orang lain. Untuk membakar esensi darah mereka dan juga berpartisipasi dalam pertempuran di mana mereka kemungkinan besar akan mati, semua demi menjadi murid sementara, bukankah itu menganggap hidup mereka terlalu murah? Banyak petani lepas yang tidak menginginkan hal ini. Kulit pemuda botak itu menjadi dingin. Bakar esensi darahmu atau mati, tentukan pilihanmu. Di dalam wilayah akar roh zaman purba, mustahil bagi para penggarap lepas ini untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, para murid tanah suci Skydark dengan sengaja mendorong energi domain yang tersebar ke tepi tempat para penggarap lepas berada. Untuk sementara waktu, di posisi di mana para Luz Cultivator berada, kekuatan domain menjadi semakin kuat dan bau darah membumbung tinggi ke langit. Aura kekacauan di sini menjadi semakin kaya. Bahkan jika aura kekacauan akar roh zaman purba belum mampu berubah menjadi energi nenek moyang dasar, itu masih seberat gunung. Dengan banyaknya aura kekacauan yang menekan para kultivator lepas ini, membuat mereka sulit bernapas. Beberapa petani lepas menjadi pucat karena mereka tidak dapat menahan tekanan ini. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika suara ledakan keluar dari sendi dan bagian meridian mereka pecah. Sebagai seorang kultivator lepas, mustahil bagi mereka untuk menjadi seperti murid tanah suci Skydark dan membentuk formasi susunan yang besar untuk melawan kekuatan domain ini. Anda semua lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Anda sendirilah yang harus disalahkan. Pemuda botak itu menyeringai gila-gilaan. Pada saat ini, Nether Darklight dengan dingin terbatuk, untuk apa kamu berlama-lama? Untuk kultivator lepas yang tidak mau menawarkan esensi darahnya, bunuh saja mereka dan ambil esensi darahnya. Sebagai orang yang mengelola Myriad Blood Demon Fading Array, Nether Darklight sangat ingin mengalahkan akar roh zaman primordial. Ini adalah pencapaian penting untuk menambah catatan prestasinya. Bahkan dengan status Nether Darklight, dia masih jarang diberi kesempatan melakukan tugas untuk Tian Mingxi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa besar baginya. Jika dia menyelesaikan tugas ini dengan sempurna, dia akan mendapatkan imbalan yang tak terbayangkan. Selain itu, statusnya di masa depan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan dia akan mampu melakukan perjalanan lebih jauh lagi dalam dunia seni bela diri. Dengan adanya kesempatan seperti itu di hadapannya, bagaimana ia bisa membiarkan para kultivator lepas ini, yang tidak lebih dari sekelompok semut, menyeretnya ke bawah? Ya, bunuh mereka semua. Pemuda botak itu memukul keningnya. Bukankah membunuh para kultivator lepas ini dan mengambil esensi darah mereka bahkan lebih sederhana? Tunggu. Ketika seorang kultivator lepas yang berjuang keras dalam energi domain yang tersebar melihat pemuda botak hendak menyerang, dia berteriak, maafkan saya. Saya bersedia menawarkan esensi darah saya. Sangat terlambat. Membunuhmu jauh lebih sederhana. Saya ingin semua esensi darah Anda. Hanya dengan cara itulah kekuatan arai memudar setan darah segudang akan menjadi lebih kuat. Pemuda botak itu tertawa dan menusukkan pedangnya ke dada petani lepas itu. Perbedaan kekuatannya pada awalnya sangat tinggi, dan para kultivator lepas ini juga sedang ditekan oleh domain penekan di sekitar mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kultivator lepas yang telah memohon belas kasihan berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Semua esensi darahnya disedot oleh pemuda botak itu, berubah menjadi iblis darah merah yang meluncur menuju akar roh zaman purba. Kekuatan Myriad Blood Demon Fading Array tidak diragukan lagi. Selain itu, ada juga serangan gabungan dari 6 guru dewa ilahi yang terus-menerus menghujani, memotong bulu akar dari akar roh zaman purba. Setiap kali akar rambut dipotong, sejumlah besar darah menyembur ke udara. Tanaman yang sangat jahat ini ternyata bisa mengeluarkan darah. Astaga, 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 akar roh zaman purba berjuang keras. Cabang-cabang tebal menghantam rawa hitam, menyebabkan jutaan jin darah mengalir ke langit seperti tsunami. Bang, beberapa ratus cabang secara bersamaan menyerang 6 penguasa alam dewa ilahi. Tapi, dengan 6 tuan yang telah membentuk formasi susunan dan juga berada di bawah perlindungan Raja Iblis berlengan 6, mereka memblokir semua serangan dari akar roh zaman purba. Namun, di bawah serangan akar roh zaman purba, 6 guru dewa ilahi tidak merasa jauh lebih baik. Mereka mati-matian bertahan melalui serangan gencar ini. Dalam perang gesekan ini, pihak yang bertahan hingga akhir akan menang. Ini belum berakhir. Jika saya tahu keadaannya akan seperti ini, saya akan membunuh semua kultivator lepas itu lebih awal. Meski lemah, sari darahnya masih bisa digunakan. Jika semua esensi darah mereka dikeluarkan, itu masih akan lebih kuat dari esensi darah yang bisa kita keluarkan. Meskipun para murid tanah suci Skydark memiliki vitalitas darah yang kuat, berapa tetes esensi darah yang dapat mereka bakar? Bagaimana hal ini bisa dibandingkan dengan mengambil seluruh sari darah dari para kultivator lepas ini? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.